Wacana pertemuan antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto semakin menguat. Membesarnya potensi pertemuan antar keduanya muncul tak kala Megawati mengatakan jika dirinya tidak punya masalah dengan Prabowo. Hal itu ia katakan dalam pidato sambutannya di acara ulang tahun PDIP ke-52. Pertemuan yang diwacanakan ini kabarnya akan membahas sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. Seiring menguatnya kembali wacana pertemuan Mega Prabowo ini pula, PDIP meminta agar hal ini tidak dikaitkan dengan agenda transaksional politik. Lalu, berapa besar potensi kemungkinan PDIP akan bergabung di dalam pemerintahan? Ikuti diskusinya dalam editorial review bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Sementara itu, dalam rangka menyambut Hari Desa 2025, Detik Sore akan menghadirkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto. Diketahui, dalam gelaran perdana Hari Desa yang akan dilaksanakan pada 14 Januari 2025 tersebut, Menteri Yandri ingin mengatakan jika desa merupakan sumber impuls pembangunan Indonesia. Bagaimana cara memaksimalkan berbagai potensi tersebut? Ikuti diskusinya hanya di Detik Sore. Beralih ke dunia sepak bola, era baru kursi kepelatihan Timnas Indonesia akan dimulai. Melalui konferensi pers yang dilakukan oleh PSSI, Patrick Kluivert memaparkan rencana besarnya untuk tim Garuda. Apakah kedatangannya dapat membantu memaksimalkan kekuatan Timnas saat ini? Benarkah pemain lokal kita masih memiliki tempat di skuad Garuda nanti? Simak obrolannya bersama redaktur Detik Sport di Sunset Talk sore ini. Ikuti terus berita-berita menarik Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Tidak ketinggalan pula update terbaru soal pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sekarang, mari kita sambut host kita, Eduardo Simorangkir dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Selamat sore Detikers. Selamat sore Indonesia. Kita memberikan semangat yang baru dengan warna yang sangat Aku Yin. aku yang. Iya deh, yang punya jadi namanya Yang ya. Iya, depannya go. Goyang. Bukan sayang, ya kan? Karena kenapa tadi Aiza bilang goyang juga anyway? Kenapa tuh? Emang kita langsung ke berita enggak kan? Bukan. Karena semua orang kayaknya lagi goyang sih. Apa secara Kesehatan. Oh, Kesehatan. Jangan langsung ke finansial kita. Buru-buru. karena ini udah memasuki tanggal 11. Oh ya. Oh iya. Kesehatan sih sebenarnya. Tuh. Jujur lo kalau jalan radius 2 meter di kantor ini aja tuh kedengaran pasti orang suara gindeng. Oh, makanya ini suruh diem semua ya, dijahit semua mulutnya. Semuanya diam. Iya, karena tadi aku sempet cerita juga sama Kak Doka kemarin, weekend kemarin. Aku untung sekali dikasih libur karena aku flu begitu, meler. Bahkan sebenarnya kalau meler menurutku tuh udah menuju ke sembuh. Ini tuh yang mampet dulu gitu loh. Really? Iya, jadi kayak kalau mampet tuh kan kayak masih ada mukus atau ada apa tuh sebutannya ya? Iya kan, sebenarnya ada Iya. cairan gitu. Benar, Ya. Ada kayak lendir. nyangkut gitu di sini. Nah, benar. ada lendir yang belum turun gitu. Terus akhirnya ya udah, aku bed rest, selalu berenang. Si bener tuh formulanya Ya, ya. salah. Tapi kayaknya iya deh, Detikers, karena juga temanku juga bilang kayak sahabat aku yang kerja di salah satu farmasi Mhm. yang lumayan besar, yang inisialnya Aku tahu. KF itu. Nah iya betul, baru mau bilang itu. Katanya mendingan udah deh kalau bisa olahraga indoor, olahraga yang di dalam ruangan aja. Kalau mau traveling tuh kayak lebih baik ditahan aja dulu gitu, kecuali memang kayak keperluannya business trip atau segala macam gitu. Kayak karena sebenarnya semua orang lagi drop, terutama anak-anak gitu. Sebenarnya justru yang lumayan banyak tumbang itu adalah toddler lah ya, toddler sampai usia SD lah ya gitu, yang katanya Anak kamu juga. tumbang juga, Nah, kebetulan kalau aku kan anaknya anak kucing ya. anak panah ya. Ciu. Jadi gak masuk rumah sakit. Gitu. Jadi gejalanya tuh sama, muntah-muntah, habis gitu demam, habis gitu Dan mereka ngilu lebih badan. berbahaya juga sih kalau kena, kayak lebih Iya, lama iya. recovery-nya juga. Betul, apalagi mereka kan calon pemimpin bangsa kan. Parah, calon orang-orang yang akan membawa negara ini menjadi negara maju.
bersama-sama membangun desa. Indonesia dari desa. Ya. Mereka. Ya doang, Ya bingung doang. ke arah mana nih. Belum Ya, kita ya, belum ya. bahas yang itu. Tapi ya benar kata Iza, kalau Mm-mm. sekarang pengen melakukan aktivitas, usahakan aktivitasnya dikurangi yang di luar ya, di luar ruangan, mending di dalam aja. Khususnya buat temen kita yang di LA. Ah. Karena kalau di luar kan masih asap semua ya. Detikers. Kemarin juga Jauh gue ya. ngobrol nih bareng sama Jauh. Siapa? temen gue. Mbak LA. Iya. Mbak Lala. Lala ternyata yang asuh Rapatar. Ya ini benar dari temen gue, dia jadi apa sih istilahnya? Dia kerja pokoknya di sana. A journalist? Used to be a journalist, Oke. tapi sekarang kayak kerja di US. Mhm. Terus dia itu bikin status soal everything is okay, cuma ya di daerahnya dia itu udah mati lampu, mati listrik. Mati listrik, ya. Mati lampu, gue dangdut banget ya. Seperti mati I don't know. lampu. Iya, mati listrik udah mau 4 malam gitu nih katanya Like a gini. dead lamp baby ya. Yes, it is. Seperti mati lampu ya saya. Sebagian tempat. Iya kan? Shout out untuk Opa Nasar ya, Ih, bukan yang menciptakan lagi. lagu itu. Aman sih so far, cuma sebagian Hmm. tempat termasuk tempat gue udah mati listrik 4 malam. Can you imagine hidup tanpa listrik Iya, 4 iya, malam gitu. Dan suasananya juga penuh asap kan. Iya. Di seluruh LA County kebakarannya terutama di California sebelah selatan. Tapi Iya, asapnya iya, udah iya, berkurang nih hari Sabtu kemarin nih. Tapi abunya masih gede-gede. Kalau Iya, nggak iya, pakai topi tuh kepala bisa ketempelan banyak abu katanya. Oh. Tapi katanya warga di sana kalau ada bencana jadi tertib. Jadi kayaknya Tuhan akan kayak aku bikin, enggak ding. Nah. bikin kamu jadi lebih baik supaya makin tertib gitu kan. Itu. Kebakaran di LA. Coba dibandingkan. Coba dibandingkan. Waktu bencana asap di Pekanbaru. Gua nggak pernah. Waktu bencana asap Pekanbaru, dirimu udah di Jakarta. Ya, iya dong. Belum di Jakarta, tapi masih di sana, masih beraktivitas di sana. Oh, terus. Dan gue mengalami bahwa langit tuh sampai kuning, terus jarak pandang itu pendek sekali. banget. Jadi kalau keluar rumah bener-bener memang harus pakai masker N95 itu, Iya, atau iya, yang iya, beneran iya, yang iya. langsung advance banget. Dan termasuk juga waktu itu aku sempat baca juga apa kabar ya setelah bencana asap Pekanbaru, karena pada saat itu yang cukup disorot adalah ketika semua beramai-ramai bikin kayak hashtagnya apa ya, pokoknya waktu itu yang karena kita juga nggak bisa membantu lupa lagi. secara langsung ke sana. Melawan asap kayaknya. Iya kayaknya ya. Karena sebetulnya yang jadi concern adalah anak-anak yang harus membuka, ya maksudnya ngelihat keluar rumah tuh langsung asap juga, dan akhirnya ngasih efek jangka panjang gitu. Jadi kan pas sekarang jadi anak-anak yang tumbuh kembang dengan asap kan baru pada Mungkin saat itu udah ada ispa. kerusakan di paru-parunya karena kan dia jangka panjang kan. Betul gitu. Kalau menurut gue justru di Pekanbarunya ya untuk hidup masih agak lebih bagus gitu, karena mau mungkin ya nggak bilang jadi lebih bagus dibanding daerah lainnya sih, karena memang secara bagaimana kita hidup dan bernapas tuh masih bisa kalau keluar rumah memang. Cuma ya pasti yang dihirup tuh partikelnya udah beda kan. Betul. Tapi di daerah-daerah yang dekat sama sumber apinya itu yang lebih parah lagi gitu. Jadi ya mirip-mirip mungkin kayak gitu kondisinya ya sama yang di LA. Tapi LA lebih gede lagi seharusnya karena anginnya karena sekenceng itu. Betul. Bahkan sebenarnya aku juga sempat, ini aku juga dari ya aku kan cari beritanya cukup bite size ya, yaitu dari Instagram Selalu tuh juga. kita sekarang di era yang serba internet ini. Nyemil ini ya kan. Dan memang there's nothing the fire department can do, karena memang juga anginnya terlalu kencang bahkan untuk misalnya helikopter gitu ya, atau mungkin melakukan sesuatu mendekat ke daerah kebakarannya juga gitu. Jadi ya memang there's nothing they can do ya. Iya gitu. Sedih banget waktu lihat video before afternya ya, yang emang side to side tuh dari daerah yang
sebelum Kering. terjadi Hah? kebakaran sampai yang benar-benar terluluh lantahkan Oh semuanya. iya, yang kayak before Rata afternya ya. iya rata dengan tanah juga gitu. Jadi ini nambahin lagi testimoni dari teman gue yang ada di lokasi langsung. Heeh. Katanya paling sih mungkin kan gue nanya apa yang krusial di sana Iya. gitu. Katanya paling sih mungkin stok makanan aja yang agak terhambat katanya. Aha, Kayak misal mau beli bahan makanan itu bisa kosong tapi nggak parah. aha. Daerah yang nggak terkena dampak langsung itu masih bisa menjalankan bisnis as usual aja katanya. Yang nggak terdampak langsung ya, tapi Oh. tapi terdampak karena asapnya mungkin. Iya ya, karena Gitu. juga kalaupun ada bantuan ataupun misalnya mau memberikan stok makanan ke sana juga most likely adalah via darat ya. Karena juga via udara juga kan pasti Jarak masih pandang. ada masih ada kepulan asap yang juga menghalangi gitu jadinya. Sampai hari ini tadi waktu Indonesia Barat pagi katanya api masih terus ada di sana. Mhm. Bahkan untuk wilayah-wilayah yang kobaran api atau kebakarannya cukup besar wilayahnya itu pemadamannya masih sekitar 28%, 30%-an gitu. Jadi kayak masih sangat besar skala apinya di sana Iya, karena iya. juga cuaca, angin masih tetap membuat itu semakin besar gitu ya. Betul That's betul. why di betul. mana-mana juga termasuk artis-artis Hollywood juga Iya. pada ini ya bikin donasi segala macam. Iya. Dan beberapa produksi film, series itu syuting di sana juga akhirnya tertunda. Tertunda gitu. Dan termasuk juga yang aku dengar adalah ini huniannya Paris Hilton. Oh iya yang kena. habis. Tapi menurut aku ya karena dia juga berbisnis di Oh, bukan. bidang properti yang seperti hotel dan Yes. juga properti lainnya juga. Jadi nggak mungkin nggak sih kalau rumah tinggalnya nggak diasuransikan. Jadi kayak Oh iya. ya iya sedih tapi kayak ya uts gitu. Tadi gue baca artikel di CNN katanya memang sebagian besar rumah di sana tuh diasuransikan. Iya. Tapi kayaknya juga yang jadi pertanyaan adalah rumah yang sudah terbakar itu Iya. apakah akan di-rebuild atau direlokasi tempatnya. Karena memang dalam beberapa tahun terakhir kebakaran di LA sendiri dan juga California sekitarnya cukup tinggi kan. Jadi Iya, ya kayak iya. apakah mereka akan tetap tinggal di sana atau ya bangun rumah lagi gitu. Iya. Ini ada yang kita sambil baca juga. Ini analis memperkirakan ya kerugiannya tuh setidaknya ini at least 135 miliar US dollar atau 2,2 ribu triliun. Triliun? 2,2 ribu triliun rupiah. Wow, is that Iya kan. amounts of money? Kamu ya terus aku kayak banyak uang ya. Kayaknya aku curi 1 miliar juga gak berasa itu ya Iya, kalau ada iya. uang sebanyak itu. Jadi apa di sana jadi smoothies ya. Tapi nih salah satu yang membuat aku juga agak kayak concern atau menambah kesedihan adalah walaupun sebetulnya juga kayak ya kita berdoa ya semoga segera pulih gitu yang ada di sana juga karena ini juga sebagai salah satu fenomena alam yang amit-amit jangan sampai juga terjadi di negara kita gitu atau kita juga bisa ambil pelajaran apa yang bisa petik gitu biar bisa jadi sesuatu yang preventif lah ya. Betul. Tapi yang sedihnya adalah komentar netizen Indonesia apa katanya? mengenai Ini masih banyak berita yang ngubung-ngubungin ya. Cocoklogi ya? Iya sama kayak kamu tuh tadi bilang ini tuh mungkin biar Oh enggak, itu bukan ngubungin cocoklogi, enggak maksudnya mereka tuh tertib gitu. Kalau pas lagi ada bencana, maksud gue ketika nggak ada bencana berarti harusnya lebih tertib dong. Iya gitu ya intinya adalah kayak ya mudah-mudahan netizen Indonesia tidak ya bisa belajar bahwa yang namanya musibah itu bisa terjadi sama siapa aja. Gitu, nggak pilih-pilih orang. Bukan karma karena apa? Bener. Apakah ini adalah karena memilih ini jadinya ini terjadi gitu? Enggak. All that you can do is just do good, itu aja. Betul. Termasuk bagaimana jari-jari kalian juga berkomentar itu termasuk yang dinilai juga gitu. Jadi ya bijak lah ya dalam berkomentar di media sosial. Betul. Termasuk ini juga kita mau langsung lanjut juga sama Bribda Eklesia yang akan menyampaikan ya berita terkini dari salah. Bukan. Oke. Ternyata bukan Bribda Eklesia. Oke, kita akan menyapa langsung Sobi dari NTMC. Mari kita menyapa Bribda Eklesia. Betul ya? Halo Eiza dan Edo.
Sorry banget. Halo Bribda Eklesia yang selama ini kita kenal sebagai Bribda Eklesia. Apakah Bribda Eklesia berubah gelar sekarang? Iya, aku kebetulannya naik pangkat di 1 Januari kemarin. Yeay! Tepuk tangan. Selamat Bribtu Eklesia. Terima kasih. Congratulations. Kita Berarti happy kalau sekali. udah jadi Bribtu, Mm-mm. abis ini mau goyang caya-caya ya? Enggak ya? Wah, selamat, kita mengucapkan selamat dan Benar, kita senang. iya senang. betul, kita ikut senang. Semoga Terima Semoga kasih. semoga happy Betul. dan selamat mengemban tugas sebagai seorang Bribtu. Bribtu. Ya. Iya, kali ini kita akan mendengarkan laporan langsung dari 135 titik yang akan disampaikan oleh Bribtu Eklesia. Banyak banget. Kebanyakan Baik, itu Bapak ya. Eza dan Edo, selamat sore Detikers, kembali lagi bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan Tol Caritas, Palembang. Dari arah Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke arah Veteran maupun dari arah Jalan Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terlihat perlambatan kecepatan terjadi di traffic light di kawasan ini yang berimbas hingga 500 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop dan juga bagi kendaraan dari arah Jalan Kol Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga tampak kondusif lancar pada sore hari ini. Kami himbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan untuk titik yang kedua kita akan beralih ke Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dari arah Pasar Minggu ataupun Depok yang akan menuju ke arah Semanggi tampak cukup kondusif lancar pada sore hari ini, namun berbeda di arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu maupun Depok dan juga Tebet ataupun Manggarai pada sore hari ini tampak cukup mengalami ketersendatan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan tidak lupa untuk selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan titik selanjutnya kita akan memantau di pos pol Simpang Cilenyi, Bandung, Jawa Barat. Dari arah tol Cilenyi yang akan menuju ke arah Cibiru ataupun dari arah Garut ataupun Tasikmalaya yang akan menuju ke arah tol Cilenyi pada sore hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Jatinangor yang akan menuju ke arah tol Cilenyi. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda, karena terpantau di CCTV kami bahwa banyaknya angkutan kota yang menurunkan penumpang serta parkir di sembarang tempat di kawasan ini. Dan bagi Anda pengendara yang akan melintas jalur tol, pastikan tidak lupa untuk mengisi e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan yang cukup berarti jelang gerbang tol. Dan titik yang terakhir kita akan pantau di Simpang Kentungan, Kaliorang, Jakarta, maksud kami Yogyakarta. Dari arah kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem pada sore hari ini tampak cukup ramai namun masih tetap kondusif lancar. Begitu pula dari arah Maguwoharjo ataupun Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami himbau kepada seluruh pengendara yang akan melintas di kawasan ini untuk tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Serta kami himbau untuk tetap berhati-hati dikarenakan banyaknya aktivitas masyarakat yang berada di kawasan ini. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Iza dan juga Edo. Silakan. Cie, Bribtu Eklesia, beda nih. Sekali lagi kita ucapin terima kasih Bribtu Eklesia dan selamat untuk amanah barunya. Semoga semakin di depan. Motor dong ya. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Selamat bertugas kembali. Dari Bribtu Eklesia, Yes. kita ke Bribtu You, back to you.
Back to you guys. You yang kita maksud adalah market review. Yes. Seperti biasa kalau udah mau jam 4 artinya kita akan pura-pura pintar. Ini dia sentimen yang mempengaruhinya. Gak ada yang percaya dong habis ini. Sip. Welcome back to Detik Sore. Nggak cuma. Hore. There you go, kita udah langsung bertiga nih guys. Yes, kita mau memperbanyak ilmu Mhm. agar Pintar. betul. Tidak seperti yang kita bilang tadi. Karena biar apa? Biar bisa minum tolak Angin. miskin. Tolak miskin dong. Tolak Enggak, karena kan kalau kata Steve Jobs, Apa tuh? stay foolish. Ah. Stay foolish. Jadi Ya, biar stay foolish, stay enggak. hungry ya. Stay foolish, stay Stay- hungry. Biar gelasnya bisa keisi terus. Betul. Oh, Ini betul, sekarang betul, saatnya kita betul. untuk Bijak. menyerap Belajar ya. ilmu-ilmu yang ada juga dari Mbak Sandra ya, dari investasi. dari data. Dari Mbak Sandra juga dong. Iya, Welcome to betul. Detik Sore Mbak Sandra. Iya. Selamat hari Senin Mbak Iya, Sandra. selamat hari Senin, selamat tanggal 13. Iya betul. Oh iya, this is Monday the 3rd. Makanya ISG Bukan Friday. Ya nggak apa-apa, kan bener tapi kan Bener, Monday the 13th. Iya Iya, benar, benar bisa, benar bisa. benar. yang penting kan 13-nya. Betul. Ditekankan. Itu kan angka keberuntungan Taylor Swift. Oh, Me oh either. gitu. Oh iya. Oke, baik. Nah, Mbak Sandra apa yang terjadi weekend ini yang seru? Sebenarnya kalau hari ini tuh sudah diduga karena dari kemarin harganya itu emang sempat naik ya hari Jumat ya. Ya, Harga betul. apa nih? Oh ISG. Jumat kemarin di Mhm. sesi kedua tuh ya. Cuma naiknya tuh nggak kuat. Terus ditambah lagi masih market wait and see kemarin tuh data non farm payroll. Jadi lapangan pekerjaan selain yang pertanian. Ternyata hasilnya tuh sangat baik, bagus. Gitu. Jadi menandakan ekonomi Amerika tuh masih kuat, masih strong. Jadi mereka bisa sombong-sombong lagi gitu ya. iya, jadi Maksudnya kayak ya gitu. Kita data pengangguran enggak Iya, banyak. Kita masih bisa nurunin bunga berarti. iya. nggak perlu nurunin bunga justru. nurunin. Mungkin prediksinya tadi 2 kali bisa jadi 1 kali kan. ya Which bisa that aja. means bad news buat kita kan. Bad news buat kita gitu. Karena mereka become stronger ternyata. Betul, dan mungkin akan sekarang isunya tuh suku bunga ya. Suku bunga yang akan dibiarkan agak tinggi dalam waktu lama gitu kan. Sedangkan kita kan masih butuh 2-3 kali pemangkasan suku bunga Mhm. biar semuanya kembali normal. Yep. Gitu. Di China juga obligasi China itu mereka udah menghentikan pembelian obligasi pemerintah karena efeknya suku bunga itu gitu. Tapi kalau hari ini tuh sebenarnya beritanya lebih ke harga oil naik. Oh, Gitu. Tadi Karena? sempat apa yang menyebabkan dia? karena Pemangkasan US produksi. ya US memberikan sanksi kepada Rusia Hmm. biar supaya ini kan pemerintahan masih Joe Biden ya. Nanti kan 20 Januari baru Trump ya. Jadi Joe Biden tuh pemerintahan Joe Biden tuh memberikan sanksi kepada Rusia supaya Rusia tuh tidak bisa lagi Menyerang Ukraina. ya, jadi membataskan dari sisi bisnisnya. Jadi ekspor kan mereka tergantung sama ekspor ya. Jantungnya mereka tuh ekspor minyak karena mereka produksi minyak terbesar. Nah itu ekspor mereka selama ini terbesar ke India sama ke China. Si. Nah gitu dikenakan sanksi. Nggak ngaruh mbak sih kebakaran ini yang harusnya kan kerugian negaranya besar sekali, apalagi sebetulnya juga itu pusat industri industri, ya. entertainment lah ya, Hiburan ya? gitu. Hiburan. Sejauh ini kalau gitu nggak terlalu sih. Nggak terlalu berdampak ke pasar modal. Ya kalau kita lihat dari Kayak para market mereka sih investor di sana apa nggak
buru-buru nyairin biar bisa memperbaiki rumahnya gitu lah, katakanlah begitu, atau sentimen Kayaknya negatif udah pendek aja gitu. itu hunian keberapanya mereka. Iya sih. Ya mungkin Properti mereka yang udah ditaruh ada aja. cadangan sendiri untuk membangun lagi kota itu ya. Iya, Karena kan iya. itu pusat bisnis ya. Mm-mm, Itu kan Los Angeles itu ya. Cuma sejauh ini sih sebenarnya kalau yang dari data yang merah ini karena data non-farm payroll kemarin sih, mereka lebih terkonsentrasi di situ. Oke. Gitu. Mbak Sandra, ini Detikers kayaknya juga sedikit terpecah ya Wow. konsentrasinya karena ternyata ada QR yang tertera di layar juga. Ini apa? Really? Dan untuk apa dan bagaimana kita bisa memanfaatkannya? Wow. Kelihatan di sini ya? Iya benar. Emang kelihatan. I see it. Hanya terlihat oleh orang-orang beriman ya. Itu dia. Walaupun cuman imannya sebesar biji sesawi ya. Imin. Takut. Imin. Oh, enggak dong. Amin gitu ya. Amin. Oh, amen. Ya, betul. Iya, jadi barcode ini yang di sini ini Iya. adalah kalau misalnya teman-teman di sini pengen trading bareng AI. Oh. Jadi bukan trading bareng manusia lagi ya, tetap ada manusianya Ih, sih. keren banget. Cuman kita signal sahamnya tuh sudah mulai pakai AI gitu. Oke. Jadi teman-teman sini pengen trading bareng, masuk ke grup di sini, ntar kita akan bareng-bareng di Discord, aplikasi Discord. Oh iya, aplikasi yang tongkrongannya Gen Z itu Iya kan. betul. Jadi Which I'm not. Jadi trading bisa, belajar bisa, ada webinarnya juga. Jadi mau apapun, mau nanya-nanya apapun ya di situ dikumpulkan lah. Seru tahu di Discord tuh kayak dulu forum Kaskus. Iya, kayak FJB Oh, iya, ya. iya, betul. FJB gitu-gitu Kayak ya. Kaskus tuh JWL kayak jual beli sama join bareng. Tergantung, it depends on the occasion Iya, ya. iya. kalau sekarang mungkin kayak kalau aplikasi Stockbit kali ya, banyak komunitas I see. saham tuh kayak I Kaskus see. zaman dulu. Iya, Tapi ngobrolin ekonomi, saham. Jadi untuk memanfaatkan AI sebagai teman dalam berselancar di pasar modal, bisa nge-scan barcode yang ada di sebelah sini ya guys. Sini ya, iya sini. Nih. Bisa nggak sih kalau misalnya kayak aduh aku mau coba deh tanya-tanya dulu mengenai apa mungkin saham yang potensial, apa yang bisa mungkin yang potensial Layak untuk dikoleksi Iya. gitu. Boleh banget. Apalagi kan sekarang indeks lagi merah ya, merah membana. Dan indeks-indeks yang menopang ISG sekarang kayak Jumat kemarin tuh bukan bukan saham-saham yang biasanya, yang market cap-nya yang besar yang kayak perbankan, bukan yang seperti itu. Karena kemarin saham energi. Termasuk juga hari ini saham-saham minyak pada naik gitu. Oke. Cuman akhirnya sektor energi hari ini merah lagi sesi kedua karena mungkin melakukan aksi taking profit gitu. Jadi di sini kalau AI itu melihat lebih ke ya udah walaupun ISG merah ada peluang lain apa bisa Peluang cuan apa? gitu tradingnya. I see. What to do gitu ya. Oh, oke. Memang kalau kita lihat di penutupan ISG hari ini, Coba kita ISG-nya lagi-lagi tuh lihat di belakang kita layarnya merah sesi sampai kedua menuju langsung ke dibantu. lembah tidar ya, Waduh, Detikers. tidar. apa tuh Kak? Turunnya udah sampai 71,99 poin, paling lebih dari Mariana. 1%. Betul, Takut. It Enggak could dong, be jangan ya. deeper than that. Anyway, tapi ya ini ISG masih di batas nilai psikologisnya lah ya Mbak Sandra ya, Tapi masih di dia 70. sempat menyentuh 6.900. Almost is never enough. Iya, asik. The lowestnya tadi 69, 6988. iya betul. Oh. Ini kalau misalnya dari ini sebenarnya ISG kan masih karena sektor global sih ya. Gitu. Termasuk ya dari kita mungkin ada yang kayak mode seperti berita yang sektor perbankan diberatkan karena untuk membiayai hilirisasi yang gitu atau makan gratis yang kayak gitu ya. Itu sentimen rek-rek kecil lah gitu. Nanti kalau misalnya globalnya sudah oke, investor asing bisa masuk lagi ya, ditambah lagi sebenarnya program-program Pak Prabowo ya bisa ngedongkrak ISG kita. Tapi kalau selama itu belum ada ya itu akan melemah dulu sih. Seperti kata Mbak Sandra masih wait and see. Betul, Iya, termasuk juga banyak kan modal yang nyangkut di Sritex ya dari bank-bank besar juga. Iya betul. Karena tekstil yang dibiayai ini ya. BCA bank pemerintah. maksudnya. Iya, BCA Enggak juga kan ada. enggak cuma satu-satunya. Nah, Ya, bank-bank besar lah. Banyak ya sumpahnya. iya, Korbannya coba banyak ya. silakan Kak disebutkan 1 sampai 16 besar lah. Iya. Iya dong ya. Oke. Jadi Dan sepertinya kalau
dilihat juga ya berdasarkan data atau udah yang Pak Presiden Prabowo lakukan, sepertinya Pak Prabowo tuh pengennya investor asing banyak investasi di kita, tapi bukan bentuk paper, tapi real. Oh iya, karena Gitu. memang selama ini kan kita banyak tuh ya dana asing Iya, masuk segala macam, iya. tapi tidak cukup oke untuk mendongkrak ekonomi Iya, kita karena dia tidak betul. langsung masuk ke Betul, masyarakat ya banyaknya Mbak. paper aja, surat Heeh, utang. pengen itu Iya. bangun pabrik, makanya Apple buruan deh investasi sini. Marah-marah. Kenapa marah-marah ya? Itu biar bisa mendongkrak PDB bisa mencapai target PDB Iya. 8%. Iya. Apple iya. bisa loh bangun pabrik ini Di Sumedang. pengolahan susu Apa? misalnya. Oh, Buat program makan siang gratis bisa Betul. diversifikasi usaha ya Mbak. Betul, Oh, betul, bisa, betul. bisa. jadi. Atau Iya. mungkin juga biar Merek kayak Apple makin susunya. ikonik bukanya di Malang. buka Biar produksi Biar- apel. Biar Apel malah. the only apple from Malang. iya gitu. The Jadi OG. kayak wow. OG. Jadi selama ini tuh Apple yang ini gitu. Itu akan Iya, jadi iya, iya. Oh, that's a good nice one. marketing gitu. Ya semoga Nvidia juga bisa itu ya. Ah, iya investasi di bener. kita itu karena sangat Betul. long term dan ke depan banget ya AI ya. Bener. Siapa Iya, tahu mau iya. bikin bubur dari AI gitu misalnya. apa tuh Kak? Pakai chipnya dari Nvidia. Wah tukang buburnya udah nggak cuma naik haji tuh ya, tapi ke spaceship. Gitu. Iya bisa pakai robot ya. Itu sih benar kata Mbak Sandra. Please come invest to my country, Yap, everybody. Everybody. Yeah. Atau sebetulnya juga, apakah ini saatnya untuk kita keren-kerenan dengan kayak, negara punya utang sama aku loh dengan berbelanja surat utang. Oh iya betul. Oh iya, biar keren gitu Biar ya. keren. Bener. Tapi maksudnya tadi Mbak Negara Zara juga berhutang. bilang juga Gue banyak bilang- piutang loh. Piutang ke siapa aja? Ini dari Kementerian Keuangan. iya betul. Iya benar. Betul. Jatuh temponya Keren ya jadinya. 2028, 2032. Oh banyak juga ya. Gitu. Ya daripada jajan-jajan kan sekarang belum ada tuh yang lagi ngetren lagi kayak labubu gitu kan. Aha. Kan lagi gerakan itu ya, frugal. 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 Kita nggak tahu guys Frugal. apa yang akan terjadi di depan. Betul. Iya. Jadi ya brace yourself. Betul. If we hold on together. Wow, banyak If quote we yang keluar. hold on. Tua banget ya. Kita bisa apa Mbak Sandra yang mungkin juga bisa di Coba kita lihat hari ini Tag ya. koleksi. Hari ini dia Iya, sama eh, Detikers. Yang hijau itu hari ini ada 3, basic industry, energi, sama kesehatan. basic industry itu Masih yang ada kayak yang apa sih? hijau di tengah Masih pelemahan ada. yang cukup Basic industry dalam itu kayak apa? still is it? Pertambangan yang Ah. maksudnya Oh. menginginkan Oh, bahan iya. baku. Oh, Gitu. oke. Bukan Industri bahan bahan jadi, baku ya ya. industri bahan Hmm. baku. Kayak gitu. Ya ini kan masih bergantung juga sama harga komoditas sih Iya, kalau iya. basic industry. Terus energi mungkin sepekan ini energi masih ya karena faktor yang dari US tadi. US itu Dan harga Rusia. oil melonjak hari ini tuh 2%. Aha, aha. 2% oilnya naik gitu. Coba aku cek dulu portofolioku hari ini udah Wih, berapa. keren banget. Apalagi juga naruh di oil and gas-nya. Banyak. Lebih-lebih dari oil and gas. Makanya mau kaya seperti aku, investasi sekarang di investasiku. Masih ada nggak QR barcode? code-nya Ya sekarang. betul. Ya, masih ada dari tadi. Masih ada dong. Stempel ya QR-nya ya. Mungkin kalau Oke. minggu-minggu ini masih itu sih basic industry atau energi untuk ininya ya. Yang Eh, bisa jadi pertimbangan untuk iya, dikoleksi ya. Untuk sentimen untuk jangka pendek aja. Jangka pendek. Bukan untuk di hold jangka panjang. Kalau jangka panjang masih lagi-lagi ya saham-saham perbankan ya Mbak. Iya, tapi ya kita masih wait and see deh ya. Oke. Soalnya masih asing masih keluar terus. Atau kalau mau cari Masih aman ya udah turun. reksadana aja guys. Iya, pendapat tetap atau risikonya pasar lebih uang dulu kecil ya. Iya. Maksudnya Jangan reksadana saham tapi ya. Iya, sama aja. Sama aja masuknya ke situ lagi. maksudnya dong. opsi untuk atau instrumen investasinya juga banyak di investasiku Iya, sebetulnya banyak ya. banget, betul, Jadi betul. ya tinggal cari yang paling cocok. Iya. Betul. Kalau butuh Yang paling rekomendasi ya tinggal Bisa tanya nanti di tanya grup. sama Teh Ai. AI. Ya, Dikasih nama gak sih? Takut AI-nya? Teh AI ntar disingkat sama netizen jadi Teh Hai. ada sih namanya Feedstock. Oh itu bukannya itu nama teknologinya atau nama brandnya? Iya, nama jadi kita kerja Atau sama nama gitu, robot? kerja sama komunitas yang Kayak menciptakan nggak ada- AI itu. Oh. Gitu. Mungkin yang mau dimaksud Eiza tadi kayak ada maskotnya Iya, Za, maskotnya, ya. iya, Maskot iya, dari si betul. Feedstock ini. Heeh. Atau kita mau kasih sayembara aja ke netizen. Boleh. Kayak Nggak ada, belum ada mas. Kasih kita ide maskot Belum ada. apa untuk Benar, Feedstock. Nanti kan kita
Pikirin Iya, namanya iya, juga iya. bareng-bareng ya. Berhadiah Boleh, boleh, voucher boleh, boleh. Rp2.500. Biar ada kalau kayak Investasiku dong. Oh banyak duit investasiku, Iya, iya. kasih voucher investasi ya Mbak. Oh, ada tapi di reksadana. Nggak apa-apa, tetap bisa diuangin kan itu. Bisa. Bisa. Yang penting mah ujungnya Pengennya uang pakai aja cashback Mbak. aja. Iya, yang penting ujungnya uang aja. Ntar kita Iya, iya, ajarin iya, gimana iya, cara iya, iya. nyairinnya. Iya, iya. Seru banget. Nanti Oke. besok akan kita hadirkan kembali setiap market review, kita akan Iya. ajak kalian untuk saving, untuk investasi, biar masa depannya aman, Betul. biar nggak cuma foya-foya, nggak cuma hore-hore. Itu Betul. dia ya. Nanti besok akan kembali lagi bersama Mbak Sandra ya, Mbak Sandra ya. Of Terima course. kasih banyak. Sama, thank you. Thank you Mbak Sandra. Dan kita nanti akan ada tamu spesial di hari Kamis katanya. Oh iya ya. betul. Mhm. Nantikan ya, Nantikan ya, teman-teman. namanya. Perlu di-spill nggak usah? Nggak usah. Oh, nggak usah, sekarang nanti nih. aja. Nanti Surprise. aja. Sosok. Sesosok manusia Iya, iya dong. Yang yang bisa bisa cuan. bernafas Oh, dan iya, iya dong. berbicara. Yang bisa kasih yang udah pengalaman cuan puluhan ribu persen. Wow. Itu mah cocok daging banget. semua. Buat yang punya kolesterol hati-hati aja sih. Karena isinya Beda daging semua. dong. Ya pokoknya yang nggak mau ketinggalan ya tips-tips cuan tapi gratis nih ya. Ini biasanya kalau ikut kelas-kelasnya Cus. atau Iya. Ada berbayar, ikutan Cus. iya webinarnya berbayar. Karena ini gratis ketemu sama kita ngobrol ya. Oke, baiklah. Habis ini nanti kita akan balik lagi juga Detikers dengan berita yang wow, spektakuler dan hot. Seperti yang di sini, di sini, di sini. Itu dia berita-beritanya. Nggak ada ya? Kena tipu Anda. Kita kembali lagi Detikers sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Kita tadi baru ngomongin bahwa kalau kita kesulitan untuk mengingat nama orang, especially full name, akhirnya kita memberikan nickname Nicknames, julukan. atau julukan. Atau ini sebenarnya juga nggak cuma Khususnya karena di tetangga sih itu kayaknya. di tetangga. Iya, di lingkungan tetangga rumah. Oh, Sering banget. Kalau nyokap gue sih gitu ya. Oh, si itu. Nah gitu iya ya, benar. ya, Jadi ya, dia ya. pakai nicknames dibikin. Iya benar. Tapi kalau menurut aku juga kita kayaknya sering kali melakukan hal itu biar terlepas aja dari masalah dari bukan No yang mention gitu maksudnya. iya atau kayak coba pasti tahu dong kita Oh, sering kali iya. menyebut negara Wakanda. Betul, Konoha. Konoha. You know who. You know who. Ujung-ujungnya si you know who alias Voldemort tuh mati. Voldemort mati gak sih guys? Ih gimana Potterhead? Gue tuh nonton Potter cuma 2 season. Oh. Tapi gue adalah ular sejati Oh, alias Slytherin. Because I like the color and the symbol. Nah, ini tahunnya kamu nih, bentar lagi. Ular kayu Iya. tapi. Ular kayu. Emang Slytherin ular apa? Nggak Ular tahu sih. aja kan. Terus kata Malfoy, enggak orang belut, belut listrik. Iya benar, bisa jadi juga sih atau naga dia. Anyway, sudah There you Tikers ya. Ini kita mau memberikan info-info bite size lagi juga. Yang hot. Yang hot juga, ini kurang hot apa coba bahwa kita ketemu sama satu sosok yang mungkin sebelumnya dikenal sebagai pemain film atau juga bergerak di NGO lah ya atau kemanusiaan juga. Soundtrack Sekarang- filmnya. Kita Menantang dunia di atas Coba awan. Eza Hmm. nyebutin satu line dialog yang sangat ikonik itu yang dia lagi pesen mie instan. Gini Kak, waktu aku baca novelnya itu tuh aku kelas 4 SD. Ingat pasti. Enggak. Bahkan nonton filmnya juga aku gak inget. Masa sih? Ya inget visualnya yang tapi pakai kecap gini. Oh, Yang dia iya. pesen Indomie. Tuh kesebut tuh nama brand dirinya kan. Gak inget. Nggak inget ya? Gak inget. Ya udah lanjut deh informasinya. Astaga, Oh ada astaganya. Kenapa kan? jadi si suka sih? waktu turun itu batu-batu dari Emang dia nyebut astaga ya? ya mungkin dalam hati. Kaget. Bukan aduh.
Sialan. Jadi beda film. Jadi ya kita juga dapat informasi bahwa Raline Shah ini diangkat menjadi staf sus Menkom DG oleh Mutia Hafid juga. Dan hari ini juga sudah mengucap sumpah jabatan dan menjabat sebagai staf khusus Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital. Jadi Congratulations. and celebration. There you Ya, go. tapi ini akhirnya aku kan kepo-kepo ya, karena sebetulnya untuk Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital tuh belum pernah ada kan sebelumnya. Jadi Ya, ini baru, nomenklatur baru. betul ya. Jadi akan ngapain ya tugasnya? Jadi Mhm. intinya adalah memberikan edukasi digital masif kepada masyarakat, khususnya untuk menjawab kekhawatiran para orang tua terkait penggunaan internet oleh anak-anak Right. gitu. Jadi mungkin akan ada edukasinya dua arah lah ya, untuk anak-anak baiknya itu seperti apa, dan orang tua juga mendampingi anak-anaknya menghadapi dunia digital itu seperti apa. Enak banget gitu. anak-anak itu ya diedukasi sama Raline Shah ya, berarti ya. Nah, menurut aku kita yang ngerasa mereka seneng, karena kalau anak-anak kayaknya nggak tahu. Dia nggak tahu bahwa Iya ada kan? pernah muncul satu dialog yang sangat fenomenal yang bilang, oke mas catet Indomie telur kornetnya 4, 2 pakai keju, 2 enggak, 1 telurnya setengah mateng, 3 mateng, yang setengah mateng untuk Indomie yang nggak pakai keju ya. Terus roti bakarnya 4, 1 stroberi, 1 kornet keju, 1 nanas, 1 lagi kacang coklat. Yang nanas agak angus ya mas bakarnya. Terus yang kacang coklat banyakin kacangnya daripada coklatnya. Terus kan Indomie 4 mas, kari ayam semuanya ya. Minta mangkok 01 buat Indominya. Minumnya es teh manis semua. Oh iya mas, jangan lupa kecapnya ya. Nah, menurut gua Gue jadi pengen Indomie deh. peran dia di film itu adalah Iya. Virgo. Kenapa Virgo? Maaf, sorry Virgo. Halo di dunia. Virgo, kalian dibilang rib sama Eiza. Aduh, nggak ada nyelamatin lagi, ribut. Robot. Ribs eye. Ya. Anyway, ini sebagai informasi juga Raline Shah ini menjadi selebritas keempat yang bergabung dalam Kabinet Merah Kabinet Putih di era Prabowo. Presiden Pak Prabowo juga ya. Jadi kalau Giring Ganesa ini Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad staf sus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni. Mas Yofi ini staf sus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif ya, dan akhirnya Raline Shah tergabung untuk Menteri Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital Menkom DG gitu. Selamat Yang bertugas. perlu kita kasih tahu adalah selamat bertugas. Anda juga turut dibayar oleh pajak kita berarti ya. Betul. Jadi ini adalah amanah baru sebagai pejabat publik. Diperhatikan sikapnya, tutur katanya, dan juga bagaimana bijak dalam berkomentar. Berkendara. Oh salah. Oke. Berkendara juga lah. Tapi nggak berkendara dong, kan kemarin nggak ada di kendaraannya. Iya benar juga sih ya. Tapi dari kendaraan-kendaraan ini juga kita akan ngomongin satu kendaraan politik, yaitu Walah. partai. Oh. Politik. Ya. Satu partai yang sampai saat ini juga masih kita bingung nih. Sebenarnya ada di posisi yang mana sih? Di utara, barat, selatan, timur, atau barat, timur, daya, tenggara, laut. Nah, kita akan terawang itu semua bareng sama satu orang yang mestinya sangat ahli dalam menganalisis pergerakan-pergerakan bawah tanah. Oleh karena itu kita langsung menyapa saja Mas Adi Prayitno. Selamat sore. Selamat sore Mas Adi. Sore, apa perintahnya? Sabar Belum. Mas, kita mau ngucapin selamat tahun baru dulu sama Mas Adi Prayitno. Iya, pertemuan pertama di tahun ini ya. Benar. Resolusinya apa Mas di 2025 Mas? Ya saya kira di 2025 ini tentu persoalan kebangsaan kita selesai lah. Oh, apa tuh yang Persoalan kebangsaan apa yang saat ini kita Yang Ya, menjadi tak ada keresahan Mas tak ada Adi? lagi orang miskin, tak ada lagi orang susah, Amin. nggak ada lagi orang nganggur, nggak ada lagi stunting, nggak ada lagi anak yang kemudian disiksa harus duduk di lantai gara-gara nggak bayar SPP. Amin. Amin. Itu resolusi kita Dan semua para ya. pejabat kita itu berpikir untuk rakyat, bukan hanya untuk diri dan kelompoknya. Saya kira di situ resolusinya. Take notes. Harus salaman tuh, harus salaman. Termasuk nggak ada lagi yang ini ya Mas ya, nyerobot jalan ya Mas ya, dengan lampu-lampu disco. awalan. Ini kalau yang sekarang nih kita judul editorialnya saatnya PDIP menentukan sikap. Tadi kita ngobrol-ngobrol sama produser kita kalau
sebenarnya sikap PDIP terhadap pemerintahan yang sekarang tuh di mana sih, apa sih gitu ya. Kita kemarin sempat dengerin juga kan komentar dari Pak Pram juga, Pramono Anung di hari Minggu bahwa kata beliau kita tuh mitra strategis gitu. Saya mau tanya itu dulu sebenarnya sama Mas Prayitno, Mas Adi Prayitno. Apa definisi dari mitra strategis ini sebenarnya Mas Adi? Ya saya kira PDIP itu ingin menegaskan sebagai partai yang kalah pilpres tidak harus bermusuhan dengan Prabowo Subianto, tapi PDIP itu siap mensupport segala hal yang kemudian menjadi program-program strategis yang itu diniatkan untuk melakukan perbaikan di negara kita. Misalnya soal makan gizi gratis dan seterusnya dan seterusnya. Jadi mitra strategis itulah yang kemudian disampaikan oleh PDIP secara terbuka ya. Tapi dengan sikap semacam ini, kalau saya boleh jujur ya, ini semacam PDIP itu sedang memainkan politik dua kaki. There you go. I was about to say that. Tapi Oh, Mas that was Adi, a brave move. Atau ini ya, politik dua wajah. kenapa harus begitu Mas Adi? Satu sisi harus kita akui PDIP kan mengklaim sampai hari ini tidak terlampau tertarik untuk mendeliver kadernya untuk menjadi bagian dari menterinya Prabowo Subianto. Yang itu artinya tentu secara politik formal PDIP lebih memilih berada di luar kekuasaan. Tapi wajah yang lainnya, kaki yang lainnya tidak bisa dibantah. PDIP itu siap memberikan dukungan politiknya secara total kepada program-program strategis Prabowo Subianto. Itu kan namanya dua wajah. Kalau mau jujur sebenarnya PDIP ini hanya secara formal yang belum menentukan sikap politiknya ke Prabowo untuk menjadi bagian dari mereka ya. Karena kalau saya membaca koalisi politiknya, PDIP dan Gerindra itu baik-baik saja dan mereka sudah bekerja sama secara politik. Contoh, Undang-Undang MD3 tidak diubah. Bagi saya itu adalah cindera mata. Bagaimana persahabatan politik antara PDIP dengan Prabowo itu tidak ada persoalan apapun yang signifikan. Coba bisa kita bayangkan, kalau Prabowo dengan Megawati tidak baik-baik saja, Undang-Undang MD3 itu bisa diubah kok. Apa efeknya kalau Undang-Undang MD3 itu diubah? Tentu Ketua DPR bukan lagi milik PDIP. Dan Puan Maharani tidak lagi jadi Ketua DPR. Ini terjadi 2014 yang lalu. Saat itu PDIP menang Pilpres, juga menang Pileg. Tapi di DPR koalisi mayoritas pendukung Prabowo lebih kuat dan lebih solid. Dan kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang MD3. Puan itu kalau mau jujur mestinya jadi Ketua DPR sejak 2014. Tapi karena undang-undangnya diubah oleh barisan politik Prabowo di parlemen, Ketua DPR-nya dikasih ke Golkar. Wakilnya dari PKS dan dari Gerindra dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya melihat ketika Puan Maharani jadi Ketua DPR, kemudian banggarnya juga masih dari PDIP seperti Pak Said Abdullah, pimpinan DPR juga masih ada PDIP, itu adalah tanda politik di mana Megawati, Prabowo Subianto, Gerindra dan PDIP itu tidak ada konfrontasi politik apapun. Ini tentu menjadi lokus baru dalam koalisi politik secara nasional. Berkoalisi itu tidak harus jadi menteri, tidak harus jadi pembantu. Tapi berkoalisi itu bisa di parlemen ataupun berkoalisi dengan isu-isu yang lain. Selain misalnya soal koalisi di parlemen dengan tidak direvisinya Undang-Undang MD3, kita tahu PDIP itu terdepan loh memberikan dukungan dan support politik kepada Prabowo Subianto ketika kenaikan PPN 12%, PDIP paling depan memberikan dukungan politiknya tegak lurus bersama dengan Prabowo Subianto. Kalau demikian kayak gitu Mas, berarti yang Mas Adi lihat konfrontasinya justru bukan dari antara dua partai ini, dari luar berarti. Ya kalau mau jujur sebenarnya per hari ini tidak ada satupun partai politik yang tertarik berkonfrontasi dengan pemerintah. Tak ada satupun partai politik yang tertarik menjadi oposisinya Prabowo. Tidak ada. Sekalipun PDIP itu semua merasa sami'na wa ta'na, tegak lurus bersama dengan Prabowo Subianto, Kimplas, koalisi Merah Putih. Itulah yang saya sebutkan, efek buruknya ini tentu tidak baik secara demokrasi, karena ke depan itu sulit bagi kita membayangkan akan ada politisi
anggota dewan, dan kemudian para aktor-aktor politik yang kemudian akan menjadi oposisi dan check and balances terhadap kekuasaan politik Prabowo dan Gibran. Kalau semua menyatakan dukungan, kalau semua menyatakan ingin bekerja sama, lalu dalam praktik politiknya yang kita tahu, biasanya sekalipun ada kebijakan-kebijakan politik yang tidak strategis nantinya, yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, jangan kita berharap akan ada fraksi, akan ada partai, dan anggota dewan yang akan galak memberikan kritis dan protes kepada pemerintah. Enggak ada itu. Itulah yang saya sebutkan, ini menjadi kabar buruk bagi demokrasi. Padahal PDIP itu merupakan salah satu partai politik yang diharapkan setelah kalah pemilu, kemudian memilih berada di luar kekuasaan, dan memilih jalur untuk menjadi mitra kritis dalam konteks harus menjadi penyeimbang kekuasaan. Seperti yang dilakukan oleh PDIP di zamannya SBY 2004, 2009, 2014. Itu yang kemudian tidak terjadi pada PDIP hari ini. Jadi sebetulnya tidak tepat juga apabila disebut sebagai oposisi lah ya. Jadi ya mitra tapi memang dalam posisi yang lebih kritis gitu ya. Ada plus Nah, minusnya nggak sih dalam hubungan ini? Kalau mau jujur ya, Aha. kalau mau jujur, ini sangat kelihatan sekali bahwa PDIP itu ingin bergabung dengan Prabowo Subianto, tapi masih malu kucing. Atau tawarannya belum menarik yang Kalau dibayangkan. kalau tawaran kan sebenarnya sudah muncul sejak lama. Konon ditawari 3 atau 4 menteri, komposisi kabinet, dan seterusnya. Tentu secara politik itu menggiurkan, secara politik itu sangat menguntungkan ya. Tapi sepertinya ada satu kendala politik yang membuat PDIP belum deklaratif ya, menyatakan sepenuhnya menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Tentu ini menjaga perasaan politik para pendukung PDIP yang masih kecewa terkait dengan kekalahan pemilu 2024 yang lalu. Karena PDIP mengklaim kekalahan mereka di Pilpres khususnya itu karena ada rekayasa politik, ada kriminalisasi politik dengan penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan yang kemudian membuat mereka itu harus babak belur di Pilpres. Jadi perasaan-perasaan amarah itu yang sepertinya saat ini masih dirawat oleh PDIP. Karena tentu sangat riskan di tengah para pendukungnya yang masih marah, tiba-tiba kemudian PDIP itu bergabung dengan koalisi Prabowo, itu tentu akan menjadi sesuatu hal yang sifatnya kontraproduktif. Nah yang kedua sepertinya, kenapa belum juga menentukan sikap politik 100% secara formal menjadi bagian dari Prabowo, sepertinya PDIP itu masih melihat Prabowo Subianto dengan Jokowi bulan madunya masih belum berakhir. Jadi kalau hubungan Jokowi dan Prabowo Subianto masih baik-baik saja, sulit bagi saya membayangkan PDIP itu akan menjadi bagian di dalamnya. Tapi beda ceritanya kalau Prabowo dan Jokowi sudah tidak baik-baik saja, bulan madunya berakhir, ada konflik, ada gejolak, saya hakul yakin 1000% PDIP akan segera memutuskan hitam putih sikap politik mereka untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo. Itu menurut saya ya. Dan itu masih tanda tanya ya Mas, kapan akan berakhir honeymoon itu ya? Ya, kalau mau jujur sebenarnya, kan sejak lama PDIP mengatakan mereka itu nggak ada persoalan dengan Prabowo. Mereka itu nggak ada persoalan dengan Gerindra. Mereka nggak ada persoalan dengan kekalahan mereka. Karena bagi mereka kalah menang itu perkara biasa. Tapi yang menjadi masalah itu mereka dengan Jokowi. Nah, itu beda ceritanya. Jokowi ini yang menurut saya menjadi tembok tebal. Yang kemudian membuat PDIP itu tidak terlampau vulgar untuk menyatakan dukungan politiknya 100% dengan Prabowo Subianto. Kan nggak lucu koalisi yang saya sebutkan malu-malu kucing ini. Tapi atau bermain dua kaki atau dua wajah. Satu sisi mau dengan Prabowo tapi tidak mau dengan anaknya Jokowi Gibran. Iya. Berarti koalisinya sebelah begini Pak. Seberapa besar potensialnya Mas untuk akhirnya PDIP resmi bergabung atau mungkin ya nggak bisa dikatakan mengalah juga lah ya, tapi maksudnya setuju lah untuk berjalan tegak lurus bersama dengan pemerintahan sekarang. Saya melihatnya 50-50. Oh,
Besar juga ya. Tapi 50. 50-50 versi orang Madura. Gimana tuh? Define 50-50-nya orang Madura, Mas. Nah, orang Madura menganggap 50-50 itu Oh, 70-30. I see. Ya, 350 jadinya ya. Tapi Mas, Saya kalau ngelihat apa sih namanya sikap PDIP yang pada akhirnya memilih untuk dua kaki gitu, kenapa nggak ya segalak dulu aja ya udah jadi oposisi aja. Bahkan sekarang berkilah di balik diksi bahwa ini adalah mitra strategis, kemudian di sistem presidensial tidak ada yang namanya oposisi begitu. Kenapa Mas nggak mengambil jalan tegak jalan straight itu aja jadi oposisi gitu? ya memang secara politik ya PDIP, Gerindra, Prabowo Subianto secara personally dengan Megawati itu tidak ada persoalan apapun. Tidak ada sejarahnya terjadi konfrontasi politik di antara keduanya. Sekalipun sempat bersaing 2014, sekalipun sempat bersaing di 2019, tapi Megawati dengan Prabowo itu tidak ada sesuatu yang personal. Beda ceritanya Megawati itu dengan Jokowi, beda ceritanya Megawati itu dengan SBY. Tapi dengan Prabowo ya Megawati masih selalu mengatakan ahlan wa sahlan, masih juga tertarik untuk bikinkan nasi goreng toh. Itu yang pertama. Benar. Yang kedua, secara komunikasi politik sepertinya juga PDIP sedang berhitung. Karena saat ini jumlah pemilih muda umur 17-40 tahun itu kan jumlahnya 52%. Di 2029 nanti pemilih muda yang jumlahnya hampir 60% adalah mereka yang sedang dipikirkan sepertinya oleh PDIP sebagai bagian untuk mendapatkan dukungan publik. Anak-anak muda yang umurnya 17-40 tahun adalah mereka yang tidak terlampau suka dengan gaya politik yang menyerang, agresif, dan penuh dengan huru-hara yang tidak berkesudahan. Jadi sekalipun substansinya bagus, materinya bagus, tapi kalau disampaikan dengan wajah politik yang sangar, serem dan nakut-nakutin, anak muda nggak suka itu. Nah, PDIP sepertinya melakukan kalkulasi politik semacam itu. Makanya wajar kalau kemudian strategi politiknya adalah soft, lunak, dan lebih kompromistis. Meski pada saat yang bersamaan ya PDIP ini kan buka tutup. Ada satu sisi dukungan politiknya ke Prabowo penuh, satu sisi juga memuji apa yang dilakukan oleh Prabowo, tapi pada saat yang bersamaan ngasihlah catatan-catatan kritis tapi sifatnya tipis-tipis. Misalnya per hari ini kita mendengarkan sejumlah elit PDIP mengatakan bahwa 100 hari jelang pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran itu belum ada kelihatan yang signifikan yang bisa diraba sebagai bagian dari kerja-kerja politik Prabowo. Itu kan mengkritik tipis-tipis namanya. Artinya itu yang saya sebutkan, PDIP tentu sedang berhitung betul secara politik dan tentu kepentingan jangka panjang. Ini yang per hari ini kita mendengar bahwa 50-50 yang saya sebutkan memang ada kecenderungan bahwa 70% suasana hati di PDIP sepertinya lebih tertarik untuk bergabung dengan Prabowo Subianto. Nah, yang 30%-nya itu kan diwakili oleh wajahnya Hasto ya. Wajah-wajah yang selama ini cukup kritis, wajah-wajah yang sangat kecewa, wajah-wajah yang masih menganggap pemilu 2024 itu penuh dengan kecurangan. Tapi wajah-wajah yang lain yang jumlahnya juga cukup solid, wajahnya Puan Maharani, Ahmad Basarah, Bambang Pacul, Said Abdullah adalah mereka yang merasa tidak punya persoalan apapun dengan Jokowi, merasa tidak punya persoalan apapun dengan Prabowo Subianto, dan mereka siap untuk melakukan kerjasama untuk masa-masa yang akan datang. Tapi at the end harus kita tunggu, biasanya keputusan resmi dari PDIP itu diputuskan di Kongres. Katanya Kongres itu diadakan di bulan April 2025 tahun ini, dan nantinya kita tinggal tunggu. Nah, 50-50-nya ini lebih kuat yang mana? Lebih kuat yang 70% atau lebih kuat yang 30%? T50 tadi ya. T50. Tapi Mas Adi, satu lagi soal bagaimana tadi demokrasi terancam yang disebutkan sama Mas Adi, bahwa PDIP kalau misalnya sikapnya masih kayak gini, kemudian juga tidak ada partai yang berani begitu untuk berseberangan dengan pemerintah, apa dong harapan yang tersisa buat menjaga demokrasi ini pada partai politik dan juga teman-teman kita yang ada di Senayan gitu Mas Adi? Ya nggak ada harapan. Apa yang bisa kita harapkan dari partai politik yang menjadi dari koalisinya pemerintah? Apa yang kita bisa harapkan dari partai politik yang menyatakan siap bekerja sama dengan Prabowo Subianto? Jadi sekalipun ada tangisan rakyat, kesusahan rakyat, dan penderitaan rakyat,
kita jangan pernah berharap mereka itu akan berada di garda terdepan untuk memperjuangkan nantinya di kemudian hari. Jadi kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak strategis seperti kenaikan listrik, kenaikan pajak, atau kenaikan terkait dengan misalnya BBM, ataupun mungkin nanti akan muncul undang-undang kontroversial terkait dengan penyitaan aset dan seterusnya, dan itu dianggap merugikan kepentingan rakyat, kita jangan pernah berharap para politisi dan anggota dewan itu akan berada untuk kepentingan rakyat. Nah, itu Pak harapan terburuknya. Itu Sulit itu juga ini untuk itu menjaga. gambaran terburuk ya, bukan? Kan Gambaran terburuk. tidak mungkin Iya. partai politik yang menyatakan kerjasama dengan Prabowo dia akan galak. Misalnya ketika ada kenaikan PPN 12%, memang ada yang galak? Nggak ada yang galak. Semuanya menyatakan ini bagian dari strategi supaya keuangan kita tidak bergoyang. Ya. Banyak Tapi lah ada, judulnya politik ya ini. pada akhirnya ada harga yang harus dibayar ya Mas. Ketika memang tujuannya untuk seperti itu, ya itulah harga yang harus dibayar sepertinya. Tapi padahal kalau kata orang-orang kan tidak ada harga, tidak ada mahal buat kata mahal untuk Iya demokrasi betul. gitu. Tapi Ya, ternyata pada makanya saya selalu meyakini bahwa tidak ada makan siang yang gratis. Yang ada itu makan di Madura yang gratis. Benar. Makanya juga diganti Mas, jadinya makan bergizi. Makan siang bergizi. Iya, berarti iya. kita bisa Oke ya, udah mantap kan? kapan apa yang bisa kita tunggu atau kapan sebetulnya ini berita terbarunya bisa kita cari tahu ya, karena sebetulnya kalau ngomongin soal rencana pertemuan kayaknya udah dari sekian lama gitu ya, ada rencana untuk bertemu gitu, ada surat panggilan dari mana ke mana, dari siapa ke siapa, tapi pada akhirnya belum sepertinya belum ada pertemuan yang resmi ya. Atau tetap kita menunggunya di kongres nanti Mas? Ya, ini kan hanya sebatas pertemuan formalistik yang ditunggu oleh publik. Prabowo dan Megawati jumpa muka dan jumpa pikiran. Kalau pertemuan kepentingan, saya kira sudah ada titik temu. Kalau soal delegasi PDIP dalam banyak hal sudah bertemu dengan kepentingan politik Gerindra. Megawati kan sudah menegaskan dalam pidatonya yang ke-52 bahwa ketika dengan Prabowo, ketika ada kebutuhan nggak harus bertemu, tapi cukup orang diutus untuk bertemu dengan elit-elit Gerindra. Dan ada 3 orang yang sangat kelihatan sekali hilir mudik ya, menyampaikan pesan-pesan politik PDIP ke Gerindra. Misalnya melalui beberapa hari yang lalu melalui Puan Maharani. Ada juga melalui Ahmad Basarah yang katanya sudah bertemu dengan Ahmad Muzani soal sikap politik PDIP yang tidak mau jadi oposisi dan siap bekerja sama sekalipun tidak ada kader PDIP di dalam. Ya kan? Misalnya kita juga mendengarkan dan melihat secara terbuka beberapa waktu yang lalu ketika ada beauty contest terkait dengan calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan di rumahnya Prabowo, ada Pramono Anung. Itu pesan-pesan politik yang cukup mewakili wajah politiknya PDIP dan Megawati. Benar. Ya satu-satunya momen yang paling dibayangkan secara formal Megawati dan Prabowo itu akan bertemu sepertinya Kongres PDIP yang akan dilaksanakan tahun ini di bulan April. Konon di Kongres ini PDIP akan mengundang presiden terpilih. Cuman nggak tahu wakilnya diundang nggak ya? Diundang lah Mas, tapi kalau masalah hadir apa enggak ya nanti tergantung lagi ya kondisinya. Anyway, terima kasih banyak Mas Ya, Adi Praetno jangan untuk pura-pura nggak tahu lah. Iya. Jangan Tahu semua itu Mas. Ini juga beliau mungkin nonton jadi bisa langsung sekalian undangannya Waduh. duluan hadir ya. Iya, ini diskusinya jangan dipotong-potong ya, record penuh. Iya dong. Terima kasih banyak Mas Adi sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Selamat Selamat siang, sore. selamat sore dong. Ya benar. Baik, itu tadi dia ya yang sudah disampaikan oleh Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi, Mbak Angelnya mana Mas Adi? Beda dong. Beda ya, Ya, tetangga lagi kalau kok mau nanya gitu. yang udah apa sudah gak ada. Iya lagi. Mas Adinya masih ketawa nih sampai hari ini, Parah. sampai detik ini. Baiklah, itu tadi dia Detikers ya mengenai sikap yang masih kita tunggu sebetulnya. Jadi kita sebetulnya tunggu update-nya dari Kongres aja kali ya. Iya, Gitu. tadi prediksi Mas Adi sih sepertinya puncaknya kan ada di situ nanti. Iya. Ya udahlah ya kalau memang seperti itu ya Detikers, kalau memang nanti dari partai politik tidak ada harapan, dari Senayan tidak ada harapan seperti yang disampaikan Mas Adi, ya udah kita harapannya ke ini aja.
Kayak detik.com dong sebagai salah satu pilar demokrasi media kan. Betul ya, tapi aku sih berharapnya nggak se-dark itu lah gitu Mudah-mudahan enggak ya. Heeh, maksudnya ya Masih tetap ada check and balance lah pasti. betul. Dan itu juga kita Kita termasuk di termasuk satunya. menjadi kekuatan terbesar juga ya Betul. sebagai masyarakat Indonesia yang punya suara, yang punya pemegang Suara. tapi ke silent ya. Cuma gerakannya aja ya. Kita break dulu Detikers. Boleh, Anyway, boleh. Habis ini kita punya tamu spesial juga. Kita akan ngomongin bagaimana membangun Indonesia dari desa. Betul ya, karena memang aku juga banyak nih fakta-fakta yang aku baru tahu bahwa sebetulnya juga 73% penduduk Republik Indonesia atau 202 jiwa itu tuh ber-KTP di wilayah pedesaan. Dan tentunya juga ini bisa loh ya menjadi satu fondasi yang luar biasa untuk membangun negara kita lebih maju lagi juga melalui Gua juga apa aja lumayan surprise sih program-programnya. ketika Iya kan? mendengar 73% kayak bukannya semua orang sekarang tinggal di kota ya. Nah, ini juga mungkin permasalahan yang akan kita bahas juga ya tentang urbanization. Alright, sesaat lagi Detikers bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mahal Welcome tapi back to Detik Sore. gak cuma hore-hore. Buat detikers yang berniat untuk berlibur Yes. ke luar negeri, Kita ini bacain ada lagi. update terbaru, yaitu adalah list-list negara yang memberikan bebas visa. Bener, Ya. jadi cuma beli tiket aja, nggak usah ngurus Bukan, visa. not even visa on arrival. Di Kayak sini sih bebas visa ya katanya. Kayaknya Iya, sih iya. harusnya sih ada VOA-nya juga. Oh ini Kayak- nih. Meskipun ada banyak pilihan, tapi tetap perlu periksa aturan tambahan kayak visa on arrival, ETA atau durasi tinggal yang berlaku. betul, karena setauku juga sebenarnya sekarang kita udah jauh lebih gampang kan kalau misalnya mau ke Jepang, terutama untuk yang udah punya visa Elektronik, paspor paspor elektronik nggak gitu. perlu pakai visa. Betul, tapi pas nyampe sana tuh tetap ada kayak ETA lah. Iya, gitu. ETA itu apa sih? Estimated time arrival. Bukan yang bayar-bayar. Bukan bayar. Oh, nggak bayar. tapi kita harus ngasih tahu berapa lama kita akan Benar. tinggal di sana lah ya. Benar. Oh, ya. Di mana aja tinggalnya, Oh. termasuk day one sampai berapa di mana nih. Ini Pokoknya sedetail mungkin. itinerary. Yes, betul. Begitu. Kemarin ini kan dalam salah satu daftar ada Azerbaijan nih ya. Iya. Nah Azerbaijan itu sendiri dia pakai visa elektronik. Mhm. Bayarnya waktu itu 1 juta gua, jadi ya lumayan juga sih. Bayarnya begitu sampai di sana kan ya? Dari sini. Oh, Dari sini oke. nerbitinnya soalnya. Beda cerita kalau Nepal. Jadi kalau Nepal itu kita udah tinggal beli tiket, nyampe sana. Oh baru bayar di Bagian sana. imigrasinya. Itu baru visa on arrival. Baru tuh. visa on arrival. Tapi kan seenggaknya tuh mengurangi checklist yang harus kita lakukan sebelum Betul sih. pergi kan. Berapa Jadi kemarin di Nepal? kurang lebih sekitar $50 untuk USD, 50 USD untuk 14 hari tinggal di sana. Dan pilihannya cuma 2 sih kalau paspor kita. Aku nggak tahu deh kalau negara lain tuh ditawarinnya apa. berapa? Tapi yang jelas begitu dia lihat pasporku, dia cuma ngasih 2 pilihan 14 atau 30 hari gitu. Oh, oke. Terus aku bilang kayak tadi aku mau 30 hari tapi aku dipecat nanti. I wish I could I wish do I longer than could. this gitu Tapi ya. tapi itu tuh agak bingung juga karena setauku juga untuk yang memang mau climb Everest Yes. Everest itu kan Yes. pasti lebih dari 30 hari ya. Jadi mungkin juga ada visa spesial yang dikeluarin lah ya. Untuk yang memang udah dapet license atau udah dapat izin untuk Izin. mendaki Everest gitu. Oh, jadi dia ada kelonggaran ya. Maksudnya Iya. beda sendiri ya. Karena ini. 30 hari itu bisa di gunungnya doang. Iya lagi. Tadi gue juga baru nonton VT di TikTok bawa Cie, gaul banget kan nonton VT apa sih? video TikTok kan. Iya gitu. betul. Ini ya garam dan madu. No. Itu lucu tahu lagunya, tapi kenapa orang-orang banyak ngehujat ya? Iya, it's actually fun aja. Gua bisa ngelup lagu itu 1 jam buat sambil
beraktivitas, berkegiatan di kamar. Iya, gue bersihin kamar, gue nyuci, gue apa, sambil dengerin itu gue bisa ngelup itu doang dan Wow. still fun to listen it. Wow, Iya. tetangga nggak ada yang ketok-ketok. Enggak sih. dan ini jarang gue ketemu lagu dan ini baru pertama kali dengar waktu itu, cuma karena lagi happening katanya di sosial media, terus gue dengerin terus Iya. and then it was love at the first sight. Iya. actually. Fun fact, tahu gak sih yang perempuannya itu kan berdua kan? Mhm. Bertiga bukan? Ya bertiga sama DJ-nya lah ya. Nah, Potensi itu. si ceweknya itu tuh adiknya Sarah Fajira. Sarah Fajira itu yang Gue kira Sarah nyanyi. Zani. Sarah Fajira itu adalah yang Lati kalau nggak salah ya. Oh Iya. iya. Nah, yang nyanyi itu tuh adalah adiknya I Sarah see. Fajira. It's a catchy tune dan so fresh untuk mengawali 2025. One of the best dari Iya. lagu-lagunya Gen Z. Dia lah. masuk ini loh, top 100 Apple Music. Nah, kayak nggak salah kan, gue banyak nih orang yang suka juga, tapi banyak juga ya pro and kontra lah ya. Iya. Tapi emang menurut aku juga cukup catchy, centilnya dapat gitu. Bener. Ya. Kalau kata orang-orang kan ada yang bawa ke ranah personal, bawa personilnya begini, personilnya begitu. Menurut gua, ketika lo ngejudge satu karya musik atau karya seni, jangan bawa-bawa masalah personal gitu. Udah judge aja karya seninya gitu. Betul. Walaupun ya mungkin kita juga kadang-kadang kita juga enjoying gitu ya kisah-kisah Bumbu lah itu ya atau di dunia ya hiburan ini. kalau positif sebenarnya bagus ya. Jadi maksudnya kayak dulu tuh sebenarnya dia tuh adalah penyanyi cilik gitu. Dulu tuh sebenarnya dia tuh pemain film yang dia tuh figuran di film ini, terus akhirnya sekarang bisa punya karya sendiri gitu kan, sebenarnya it's a good thing. Yes. Ya. Sasha maksudnya. Iguana. Iya. Yang juga adalah sudah bernyanyi dari tahun 93 ya. Benar, umur 3 tahun loh kemarin mampir ke sini bareng sama Banda Neira sekarang. Betul. Ini juga ada yang baru mampir ke gedung KPK tapi. Aduh, Nah, duh. Hasto. Ya. Detikers, ini tahu pada semuanya kan karena lagi rame di mana-mana beritanya. Semuanya menantikan update lah ya. Update gitu. dari Pak Hasto Kristianto ini Sekjen PDIP yang sudah selesai diperiksa sama KPK terkait ini ya? kasus suap benar pergantian antara waktu DPR dan dugaan merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto sendiri diperiksa sekitar 3,5 jam pada hari Senin ini 13 Januari 2025. Hasto keluar sekitar pukul 1.30 kurang 5 menit siang waktu Indonesia Barat, yang diperiksanya pada pukul 10 pada hari pagi. ini diperiksa. Nah, Hasto ini tiba di gedung KPK itu di jam 9.30 sebenarnya. Jadi dia sekitar 20 menit baru mulai diperiksa dan KPK juga belum menahan Hasto Kristianto ya sampai hari ini juga. Kalau kata KPK sendiri sih katanya jadi penyidik menilai belum perlu dilakukan penahanan, kata juru bicara KPK Tessa Mahardika pada konferensi pers gitu. Dan ya banyak juga sih sebetulnya ya yang menyatakan bahwa sebetulnya Hasto ini irit bicara. Ini no comment. Iya, irit. Kalau no mungkin nggak sama sekali, tapi ini tuh kayak nggak banyak gitu. It's a little bit more, bukan more ya, less than Desi Ratnasari ya. Iya betul, ya, maksudnya ya lebih lah dari Desi Ratnasari pada masa itu ya. Jadi sebetulnya juga ada beberapa atau ada alasan mengapa Hasto ini irit bicara setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai Beliau sariawan? Salah. Apa dong? Sakit gigi? Salah. Tebak sendiri, salah sendiri. Belum gosok gigi? Salah. Salah juga, apa dong? Karena ini katanya alasan Hasto irit bicara setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka bukan menjadi ranah KPK untuk memberikan penjelasan kepada publik. Gitu katanya. Oh gitu gitu ya. Oh, Iya. maksudnya kayak Jadi it's dia not my hanya part gitu dia hanya mengucapkan kata terima kasih katanya, dan kemudian akhirnya pergi meninggalkan gedung KPK. Ya udah anggap aja lah no comment ya. Karena tidak ada yang, ya tetap jadi berita sih. Betul, anyway. ngomong apa Tapi ya nggak ada- gitu. Nggak ada yang baru aja dari pernyataannya anyway, Detikers. Betul.
Rame-rame soal Hasto, rame-rame juga nih netizen yang ngeluh katanya diminta biaya wadah makan bergizi gratis. Betul. Kalau yang tadi mengutip yang tadi katanya nggak ada yang gratis ya. Nothing, there's no such free lunch ya Detikers. Tapi ini makan bergizi gratis Iya. katanya rame nih di X sosial media. Iya. Ada kewajiban bayar 10.000 Aduh. buat wadahnya yang shining, shimmering, splendid. Splendid. Walaupun sebetulnya aku juga sempat melihat juga, walaupun ini belum bisa dikonfirmasi juga sih ya, tapi nggak semuanya tuh wadahnya stainless kayak gini Kak. Jadi Oh, ada nggak juga semua. yang Ada yang kayak plastik. iya Oh, iya, wadah bener. plastik, terus Bener. dia tuh kayak kita bekal dari rumah karena dia ada Yes. tutupnya gitu. Benar. Gak semuanya Gitu. kayak aluminium kayak gini ya. Betul. Tapi kalau misalnya ini harus berbayar, nggak tahu ya. Nggak boleh dibawa pulang juga Ini ya. iya ya. Nanti Dan ada alasan lupa bawa lagi. benar. Dan tanpa bukti juga ya yang nge-tweet di X. Dia Aha. bilangnya gini, jelas-jelas program makan siang gratis. Gratisnya huruf kapital semua. Sekolah adik gua masih aja dimintain uang, astaga. Alasannya buat wadah makan. Tolong aku bingung harus lapor kemana gitu katanya. Selain ke admin yang catchy itu. Nah, akhirnya juga ada respon juga ya Aha. bahwa sebetulnya nih masyarakat kita nih diimbau untuk memahami bahwa sebetulnya harusnya tidak ada biaya sepeser pun untuk siswa maupun orang tua terkait makan bergizi gratis ini. Jadi sebetulnya juga kita boleh nih diajak untuk melaporkan Oh, gitu. ya kalau misalnya melihat atau mengalami sendiri gitu ya adanya pungli terkait makan bergizi gratis ini. Jadi udah ada emailnya halo@bgn.go.id. Oh gitu. Badan Gizi Nasional ya. Badan Gizi Nasional. Jadi kalau ada orang yang dipungut Ya. gitu, ada pungutan dikenakan terhadap program ini berarti itu pungli. Betul, mau itu wadahnya, mau itu Jeruknya, mau itu mau misalnya sendoknya misalnya. atau mungkin juga yang waktu itu sempet happening adalah ketika Biaya admin. 2.500 ya transfer antar bank. Ini kalau misalnya pengusaha catering atau misalnya vendor yang dijanjikan akan nanti deh cateringnya aku pakai Iya bener. nanti cateringnya aku pakai untuk makan bergizi gratis gitu, atau mungkin ibu mau kerja jadi Nggak yang bisa masak kayak gitu ya. ini tapi bayar dulu gitu. Semua diatur langsung sama BGN nih. Gitu. Jadi kalau misalnya ada indikasi seperti itu, boleh Detikers melaporkan ke halo@bgn.go.id atau ini ada nomor WhatsApp nggak ada? ada nomor Oh, WhatsApp-nya ada. di 0811 108008. Awas about to say WhatsApp that. BGN. Coba dijadiin lagu deh daripada menduplikasi 080988. Ya udah Mas Yofi deh yang bikin nadanya. Kita Lah, bikin liriknya. kan staff sus Tinggal nomor juga. doang. Iya, Oh iya, aduh. staff sus Iya ya. loh. Bener, bisa lah Dia pakai kali. piano Mas nanti Yofi bikin. Ya. dibayar kok tetap. Gitu. Tapi kalau aku mungkin akan meng-email begini. Dear admin BGN. atau yang bertugas. Kami sebagai hustler, pekerja, pegawai, pelaku gigs ekonomi juga ingin merasakan makan bergizi. Gak apa-apa gak gratis. Yang penting disiapin. Bergizi Ya. dan 10.000 Dan 10.000 budgetnya. budgetnya, benar. Mungkin banyak pekerja seperti kami yang juga di mana dapat makan bergizi 10.000. Oke. Nah, kita willing tuh untuk membeli itu. Oke. Mau ada pantunnya nggak? Ini gue ketikin sekalian. Boleh. Apa pantunnya? Makan Makan jeruk di wadah stainless. Yuk, makan bergizi gratis. bayar gua 10.000. Yang penting 10.000. Enggak, maksudnya kita Iya, support betul. programnya. Iya. Oke. Terus ada tanda bintangnya di bawah. Bisa kali kita juga walaupun bayar Iya. gitu. Makan kangkung pakai petis. Cakep. Kami dukung makan bergizi gratis. Mantap. Udah. Thanks. Terima kasih. Best Your regards. sincerely. Or yours sincerely. Sincerely aja Iya. salah.
Saya gigs Eiza Mahtira, hustler dan pejuang gigs ekonomi. dari Parongpong Nah, di Jakarta. apa tadi emailnya? Halo At bgn.go.id. Sen, Siapa tahu masuk kita. ke spam pasti. Dianggapin ya Tapi pernah kepikiran, tidak safe. pernah kepikiran nggak? Kan kalau ada pantunnya, oh ini harusnya AI-nya menangkap ini kayaknya dari pemerintahan lagi deh. Ada pantun. Iya juga ya. Tapi Kak, pernah terpikirkan nggak? Aku tuh kayaknya aku lagi ngelamun, terus kayaknya aku tuh nggak sempat untuk menyampaikan ini kepada orang yang berada di sekitarku atau di dekatku gitu. Jadi Apa akhirnya itu? ini bersarang di kepala aku. Kalau misalnya nih anak-anak sekolah dapat makan bergizi gratis, either itu kan misal dibagikan, misalnya kelas berapa jam 8 pagi, jam berapa sampai kelas berapa sampai kelas berapa Ya. makan siang, jam berapa Betul. siang gitu ya. Nah, apakah itu berpengaruh kepada penghasilan ibu-ibu kantin? Ya Benar nggak sih? juga sih. Karena aku Tapi tuh udah ada beritanya anyway, Oh, ada gitu. ada yang terdampak akhirnya kekurangan pembeli. Maksudnya mereka kan dapat jajan juga ya. Betul. Si anak-anak ini pasti ada juga yang pengen jajan dong. Atau selain mungkin itu. yang orang tuanya kayak aku, ih orang dikasih makan sama sekolah ngapain jajan banyak-banyak nih 2.000 aja Nah buat iya naik mungkin iya angkot. berkurang jadinya. Pelit. Alangkah baiknya juga kalau si ibu kantin juga ikut diberdayakan ya. Iya, setuju. Karena sebetulnya juga menurutku si program swasembada pangan ini tuh sebenarnya punya cabangnya gitu loh. Jadi kan nggak hanya petani, nggak cuma Iya. peternak aja, tapi juga misalnya ibu-ibu PKK gitu, atau mungkin ibu-ibu kantin gitu ya. Ya bapak-bapak kantin juga sih, itu kan nggak semua ibu-ibu. Banyak juga bapak-bapak yang jualan Betul, cireng, gitu. cimol, nasi goreng, Nasi goreng. risol. Nasi goreng mah nggak usah beli di kantin. Gimana dong? Minta bikinin aja sama ibu masing-masing di rumah. Bisa kalau ibunya kerja nggak sempat. Kan bumbunya instan. Oh iya tinggal Cepet. celup ya. Iya benar. Itu dia. Gitu, Detikers. Ya mudah-mudahan beneran nggak ada ya sekolah-sekolah yang melakukan pungli terhadap Iya, kegiatan iya, ini. iya. Ya udahlah kalau memang gratis ya gratis aja, nggak usah Iya. dibikin pungli lagi. Stop yang namanya pungli-pungli. Betul. Dan ini sebenarnya juga akhirnya dikasih tahu ya kayak kenapa sih wadahnya tuh harus stainless Nah. gitu. Karena kan sebenarnya banyak juga yang Sorry, berkomentar. bentar. Apa? Gue tadi bilangnya stainless ya. Gue kebiasaan zaman kecil eh, nyokap gua so bilang stainless. Iya. Padahal yang benar adalah stainless. stainless Bener. gitu. Karena Sorry. kan topless. Bener, bukan topless ya. Iya. Lanjutkan. Iya. Kenapa bentuknya stainless kayak gini gitu? Karena katanya sebetulnya dianggap lebih hygiene, lebih higienis dan ramah lingkungan. Betul. Karena bisa dipakai berulang kali. Nih, ya, gue juga bener sih setuju karena stainless itu gue nggak males cucinya. Kalau Gampang habis ya? makan yang minyak-minyak, Mhm. kuah-kuah minyak, kuah-kuah santan nggak terlalu ya, kuah minyak abis gitu wadahnya plastik, Susah gue banget. tinggalin udah Tapi kayak kamu siapa nggak- yang makan ini cuci sendiri, gue nggak mau. Mungkin kamu belum ketemu sama deterjen yang satu ini. Yang satu ini dia, oh bisa. Masuk dong sini. Lagi pas Iya, nih iya, momennya. iya, gitu. Yang cuma ditetesin satu tinggal ceklek langsung. Wow, Bisa. checklistnya satu, berarti deliver doang ya. Nanti kita cari yang checklistnya Checklistnya dua Udah ya, kirim. sampai biru tulisan checklistnya. Gitu. Nah dari makan ternyata. bergizi gratis ini Ya. juga ada kembali kita beritakan update dari kebakaran dahsyat yang ada di Los Angeles. Oke. Yang saat ini masih terus bertambah. Update yang kita dapat saat ini per Minggu 12 Januari itu 24 orang detikers yang sudah tewas akibat kebakaran ini. Padahal kemarin aku Quite a terakhir lot ya. baca tuh di 16 orang, berarti Nah, bertambah ya. Bisa jadi sih akan lebih banyak lagi sih. Karena memang Mm-mm. kebakarannya juga sampai saat ini masih terus berlangsung. Jadi Ya. bisa jadi banget ada yang belum terevakuasi dan belum ditemukan gitu ya. Nah, yang pasti ada 8 korban tewas ditemukan di zona kebakaran Palisades
Palisades dan 16 di zona kebakaran Eaton. Sementara itu 931 narapidana dilibatkan memadamkan kebakaran di Los Angeles. Departemen Permasyarakatan dan Kita nggak mau ngirim Rehabilitasi juga narapidana. California Suruh untuk bantuin. memadamkan ya. Iya, Ya suruh bisa bantuin sih. lah di sini. Mahal ongkosnya Oh, iya sampai benar ke Los juga. Angeles. Benar, Narapidana benar, kayak, benar. "Ore kita akan ke LA." Terus, Wow, visa US kita dia approve. bisa tuh di Bener, approve. bener, Buat bener, itu bener. nggak apa-apa mungkin Sorry. bisa. Anyway, Detikers itu intermezzo aja. Para napi ini ditugaskan sebagai staf pendukung dan mereka yang terlibat itu dibayar loh 5,8 USD dan juga 10,24 USD per hari. Kenapa kita nggak kepikiran itu ya waktu kebakaran di itu ya? Makanan apa? Di Riau. Di Riau, iya. Itu asapnya. Iya kan? Pusat kebakaran itu terlalu jauh. Mungkin sengaja apinya dibiarkan lama biar bisa Ya libas situ semuanya. aja Friends. Jangan tiba-tiba ini gangguan sinyal Detikers. Nah, buat yang mungkin penasaran juga sebenarnya kebakaran ini tuh karena apa sih? Yang pasti ada peran perubahan iklim juga salah satunya, tapi juga ini didukung sama beberapa faktor yang lain ya. Juga misalnya nih penyebabnya sebenarnya masih belum dipastikan sampai saat ini. Yang pasti pusat kota Los Angeles cuma menerima 0,16 inci atau 0,4 cm hujan sejak Oktober 2024. Kombinasi dari periode yang sangat kering dan embusan angin lepas pantai yang kuat yang dikenal sebagai angin Santa Ana yang dinilai menciptakan kondisi yang pas untuk kebakaran hutan. Nah, ini udah wilayahnya kering, musim juga lagi kering-keringnya karena sangat jarang hujan. Dan gitu ada lagi nih si Santa Ana ini. Iya. Kelar lah semuanya, dia kayak kombinasi dar-der-dor. Iya. Jadi ini anginnya ini Berasal dari? nggak ke kita kan, nggak nyampe ke kita kan? Nggak Kalau tahu kita deh. kan El Nino kan? Kita anginnya biasanya angin duduk sih ya. Kalau nggak angin Itu tapi itu laut. bahaya tau Iya. Kak. Aku habis baca Tapi nggak ada angin baca duduk katanya. Itu Iya, nggak ada. penyakit lain, cuma ya sebutannya angin duduk We're aja. gonna talk about that after this. Yes. Jadi angin Santa Ana Santa Ana. ini menciptakan kondisi di mana kelembapan ini menurun, mengeringkan vegetasi juga. Jadi jika kebakaran terjadi, angin itu dapat mengipasi api menjadi kobaran api yang lebih besar lagi dalam hitungan menit. Jadi juga ini dikatakan oleh para ahli juga perubahan iklim ini mengubah kondisi latar belakang dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kebakaran tersebut. Dan juga ini perubahannya apa ya? Perubahannya itu adalah antara periode kering dan basah dalam beberapa tahun terakhir gitu. Jadi yang memang harusnya vegetasinya ini sudah tidak sekering itu, tapi ini tuh jadinya kering banget yang akhirnya juga jadi lebih jauh lebih mudah terbakar. Terbakar api. Meski begitu sebetulnya penyelidikan mengenai apa yang awalnya memicu kebakaran ini juga masih berlanjut hingga sekarang. Dan gitu. katanya ada aturan yang sudah ditetapkan sama pemerintah, Ya. tapi tidak dipatuhi, yaitu seperti tidak menanam tanaman-tanaman yang mudah terbakar di sekitar rumah. Kayak pagarnya juga nggak boleh dari kayu gitu-gitu. Dan mereka tetap melakukan itu dan pada akhirnya ya Iya. the rest is history gitu. Ya tapi si kebakaran ini sebesar ini gitu ya terjadi, kayaknya memang nggak menolong juga sih, mau kayu Iya bahan sih. apapun juga gitu. Karena Memang si bener-bener Santa Ananya juga lagi kenceng banget iya, juga sih. maksudnya luluh lantainya bener-bener abis banget dari video yang ya beredar gitu ya gitu Detikers. Miris ya, kita habis Iya. kedatangan Santa Claus, habis itu datang Santa Ana. Iya benar-benar. Jadi apakah ini disarankan untuk kita untuk menuju ke Pasar Santa atau tidak nih? Tidak perlu karena belum buka Satera Ajoramunnya. Oh iya. Ya serandom itu ya Detikers. Gitu. Anyway, sekali lagi kita turut berempati Iya. atas kejadian yang terjadi di Los Angeles. Banyak juga WNI yang berada di sana, Iya, baik iya. yang terdampak langsung maupun yang tidak terdampak langsung. Enggak cuma di Los Angelesnya doang ya, di sekitaran sana juga, bahkan di New York juga kena imbasnya katanya. Harusnya juga sama kalau misalnya seluas ini lahan yang terbakar dan sebanyak itu rumah yang terbakar juga asapnya juga berimbas ke states lain-lain ya nggak sih? Gitu yang dekat-dekat sama Los Dan Angeles. mungkin bisa sampai mempengaruhi bumi juga ya. Iya. Karena saking iya, banyaknya iya. gitu. Ya mudah-mudahan
anginnya bisa cepat mereda sehingga para petugas pemadam kebakarannya bisa segera memadamkan seluruh titik api dan rumah-rumah yang sudah terbakar ini bisa segera direnovasi atau dibangun kembali. Orang-orang yang tadinya homeless atau terevakuasi bisa kembali punya rumah lagi gitu ya. Betul gitu ya. Baiklah, habis ini kita akan move on ke ini nih Kak, salah satu yang aku kira apa tuh namanya? Ini tuh adalah satu permainan yang Ini menarik satu juga. permainan. Ini satu permainan Permainannya unik asik sekali. Kamu pernah dengar soal si koin jagat gak? Pernah. Oh kamu pernah? Aku baru Tapi hari aku ini lihat ya. tidak begitu mengenali apa ini sebenarnya. Ini tuh udah lama, apa baru? Kayaknya gue juga ngelihatnya di media Baru sosial kan? deh. Di media sosial gue lihatnya orang nyebutin koin jagat, koin jagat. Iya. Kenapa ada apa dengan koin Jadi jagat? sebetulnya ini kukira tuh bentuknya tuh kayak Pokemon Go ya gak sih? Sebenarnya masih Something like setipe lah ya. that. Jadi kita tuh hunting. Cuman kalau Pokemon Go kan dia emang coordinates dan si Pokemonnya nggak ada. Sebenarnya secara physically juga nggak ada kan. Ya. Cuma di Ini catch ada. aja doang. Nah ini tuh ada. Jadi emang ada koin fisik yang harus Ditemukan. ditemukan. Dan si koinnya ini tuh bisa ditukar dengan uang tunai Really? 300 Orang-orang sampai ribu. masuk ke kolam-kolam Iya, gitu. 300 ribu sampai 1 juta ya Ih, per Belum koinnya. ada korban kan, tapi ini yang kayak nyari koordinat sampai dia kepleset atau jatuh korbannya kemana. adalah fasilitas Lah, umum iya ya, toh. fas jadi rusak karena kan mungkin ini titiknya nih ada di bawah apa tuh namanya apa sih paving block gitu. Akhirnya dibuka si paving Coba blocknya. paling gitu. seru pasti baca komennya deh. Coba baca komennya. Komentarnya ya, nggak berani ah. Sensor ya. Iya, ya banyak lah sebenarnya. Tinggal Yang- dilihat di Instagramnya. Iya, tapi detik.com, sebetulnya juga tuh Kenapa? ada updates yang dilakukan oleh si ininya si adminnya. Jadi katanya tetap jaga ini ya Komentar. fasilitas umum Oh, ya fasilitas umum. supaya tetap nyaman dan indah untuk Iya semua. dong. Ingat treasure hunt ini dibuat untuk seru-seruan bareng sambil explore ruang publik dengan cara yang asik dan positif. Oh gitu tujuannya. Jangan sampai tuh. hadiahnya bikin kita lupa buat tetap bertanggung jawab dan menjaga fasilitas di sekitar. Terima kasih pengertian dan kerjasamanya. Let's have fun responsibly. Nah, si bentuk si koinnya tuh begini Kak. Ada aplikasi berarti. Ada aplikasi. Jadi kita kayak ini bukan mempromosikan ya di Tikers. Tapi maksudnya kayak Itu mah bisa dibikin sendiri tahu koin jagat kayak gitu. ya kayaknya mungkin ada kode-kode barcode-nya. yang bisa Di-scan. yang di-scan untuk akhirnya bisa dapat yang hadiah membuat gitu. kita bisa menemukan peta harta karun. Yang membuat kita kalau si koinnya ketemu itu ditukarkan dengan uang. Oh. Itu yang bikin orang tuh huntingnya sampai berapa banyak sih gokil. uangnya emangnya yang itu per koinnya itu kalau per koin katanya ya kata berita yang tersebar itu adalah satu koinnya tuh 300.000 sampai 1 juta rupiah. Lumina. Hah? Lumina, lumayan. Lumina, Lamima lama, lapangan lapar. Lanina. Iya lapar lagi. Tapi worth it gak menurut kamu Kak? Kalau misalnya kayak Enggak sih, daripada berburu yang tidak pasti seperti itu, Iya, mending iya, iya. berburu tajil, tajil pasti atau berburu berburu tajil. berburu earning Apa ini tiba-tiba investasi. ini dia tiba-tiba kondisi. Oh ya, karena memang mereka juga ikut memantau fenomena ini katanya. Oh iya nggak kebaca. Aku Iya. kira itu yang tentang adanya staff baru. Bukan, Sorry, bukan. guys, gak kebaca. Bukan ya. Cuman kelihatan Soalnya Bang DJ mukanya doang. ada mukanya Ralinsyah juga ya. Dila ya. Iya. Nah, apakah ini menjadi tugas pertama dari Ralinsyah untuk Mengedukasi masyarakat tidak Iya. boleh ya adik-adik merusak fasilitas umum walaupun kalian berburu koin jagat gitu. Betul. Bisa gue jadi staff sus kalau gitu doang. Tapi followersnya banyak Kak. Ah iya lagi, tinggal beli. Bener juga. Kita break Detikers, habis ini kita akan bahas the one and only Patrick Kluivert, our new national team coach yang juga akan mampir ke Detik Sore. SpongeBob. Bukan Patrick yang itu. Salah. Bersama Mas Lukas dari Detik Sport Detikers. Jangan kemana-mana. Bersama kamilah tetap di Sore Detik. Hore, nggak cuma-cuma.
Pusing. Guden, Kelapa tart. Van der Sar. Welcome back to Detik Sore, Vincent van Gogh. Detikers. Kita tuh tadi mau coba bukanya pakai bahasa Belanda. Betul. Tapi berhubung karena darah Belanda di dalam tubuh kita tuh udah yang kayak keturunan 10 keturunan di atas kita ya. Jadi Apakah noni-noni? Cewek dong. bener, tapi kalau kata opung gua katanya gua tuh ada Belandanya, opungnya gua. Oh, wow. Terus Katanya. apa pengaruhnya terhadap dirimu sekarang? Coba tes Jadinya daerah. gua suka sama timnas Belanda. Oh gitu. Ya. Mungkin juga ada darah Belanda juga mengalir di tubuh gua. Jadinya gue pengen kuliah di sana. Pengen kuliah di sana. Kirain jadinya gue suka minum air dari yang namanya kincir angin. Kan ada airnya kan itu. Itu bukannya untuk irigasi ya kak? Untuk listrik dong. Ngaco semua. Daripada kita ngaco, Detikers, mending kita ngobrol yang bener aja di jalan yang lurus. Kita kali ini akan ngomongin satu pelatih baru timnas kita yang baru saja kemarin diperkenalkan pada hari Minggu kemarin. Dan kali ini yang hadir adalah saudara jauhnya beliau. Betul. Patrick. Bukan Van der Kluivert. Lucas. Van Ya. der Lucas. Selamat Biasanya sore. Lukas nama pertama ya. Oh iya, iya. Jarang Lukas sama terakhir kan. Oh iya Oh. benar, untuk di Indonesia suka gitu. Iya, Patrick Van der Lucas alias Lucas Aditya dari Detik Sport Tetap hadir. di belakang. Ya. Mas Lukas kemarin hari Minggu. 11 Januari bertemu. Kemarin. 11 dong. Kemarin kan datangnya kemarin kan tanggal 11 11. hari 11 Sabtu. Januari datangnya. Iya datangnya. Jadi 11 Januari Iya sih bener bertemu secara Oh, iya, langsung. Iya bisa. Kenapa bisa. nggak diyain aja sih biar cepet? 11 Januari bertemu. Iya. 12-nya udah dikenalin Iya. sesuai sama janji ya Mas. Mm-mm. Walaupun di spill-nya udah jauh-jauh hari ya. Iya 3 hari Iya. sebelumnya 3 hari kan. Itu sebelumnya. kayaknya adminnya tuh nge-schedule postnya tuh Salah. Keliru. salah. Tanggal 12 ya. Mm-mm. Aku kira jam 12 jadi udah kepos iya. gitu. Jadi di-accept lagi sama yang punya akun. Tapi ya Bener. gara-gara ini Udah. juga sih kemarin banyak di media Eropa kan udah Udah ke-spill spill-spill duluan. ya. Betul, dari Iya. Fabrizio Romano ya. Bahkan Fabrizio Tapi dari Romano redaksi waktu tanggal itu juga cukup kaget ketika kok sekarang jadinya diumumin atau memang udah Enggak sih, memang biasanya terendus ya? iya udah pasti nggak tanggal 11-nya sih. Ah. Ya datangnya ya pasti tanggal 11 karena udah janjian kan. Oke. Iya. Ini buat gua pribadi sendiri sebagai juga penggemar sepak bola dan juga fans dari timnas Belanda. Iya. Kedatangan Kluivert justru jujur bikin gua Antusias. euforia, antusias justru. Kayak walaupun sebelum-sebelumnya kita juga udah pernah dilatih sama yang berdarah Belanda ya Mas ya. Mm. Tapi ya ini seorang Patrick Kluivert yang kayaknya baru pertama kali, correct me if I'm wrong Mas Lukas, Mm-mm. bintang sepak bola Eropa, dunia yang levelnya udah internasional, Heeh. ngelatih timnas kita. Baru ini ya Mas? Ya dulu kan juga ada Luis Milla kan. Luis yang- Milla, tapi Luis masih Milla tidak nggak mempunyai popularitas seperti Kluivert. Iya, Kalau Kluivert iya, kan iya. memang bintang timnas Belanda di Piala Benar. Dunia 98. Betul. Juara Liga Champions sama Barcelona ya kalau memang disebut nama besar ya memang nama besar. Termasuk Cuma, nama besar ya. Ya. Cuma ya itu tadi dia harus membuktikan diri karena CV-nya sebagai pelatih kan masih kurang. Nah itu justru yang jadi pertanyaan adalah untuk awam seperti aku ya, Hmm. PKC Patrick Kluivert ini tuh Pikir mah kayak film iya jadinya. benar juga. Iya lagi India ya. Iya. Pukis kue, kue pukis. PK agak Ini- serem juga sih ngomongnya PK. Iya. Beda Kluivert aja. Kluivert ini tuh punya apa sampai akhirnya dia masuk kan sebelumnya sempat dikabarkan bahwa dia itu adalah satu dari 3 yang Dicari, diincar. lah ya gitu atau diincar untuk menjadi pelatih baru sampai akhirnya sekarang nama dia yang muncul dan resmi menjadi pelatih timnas. Ya gitu. karena Kluivert ini mempunyai nama besar itu. Kenapa dia dipilih agar bisa kemarin kan katanya ada masalah di ruang ganti. Hmm. Nah untuk mengendalikan ruang ganti itu memang butuh satu sosok sentral ya.
Masalah Ya, komunikasi ya maksudnya ya? bukan masalah komunikasi, masalah reputasi itu tadi. Oke. Ya memang Sintayong adalah pelatih yang bisa mengantarkan Korea Selatan Yang ke juga Piala punya Dunia. reputasi baik ya. Reputasi baik. Cuman ya sebagai pemain dia masih kalah lah kalau dibandingkan Kluivert. Tapi ya itu tadi, Kluivert harus membuktikan diri untuk di level pelatih ini. Karena ya belum banyak dia CV-nya sebagai pelatih, dan kita tunggu aja besok bagaimana permainan Indonesia di bawah Kluivert. Karena memang preferensinya dia kan 4-3-2-1 ya. Ya, dia pakai 4 back ya? 4-2-3-1. 4 back, sementara Sintayong kemarin pakai 3 back. Pakai 3. Ya kita lihat nanti bagaimana dia mengoptimalkan pemain-pemain yang kita miliki, ya pemain-pemain keturunan atau pemain lokal yang kemarin katanya pemain lokal akan menjadi jantung permainan timnas kan. Nah kita tunggu aja nih bagaimana racikannya nanti. STY juga bilangnya kan gitu waktu itu. Apa itu sebetulnya harapan? Harapan atau bukan, ya harapan sih, karena setiap ada sesuatu hal yang baru pasti ada harapan baru juga begitu. Iya. Terlepas dari berbagai macam kontroversi, kontra yang disampaikan oleh para penggemar sepak bola juga soal bagaimana kenapa jadinya ditunjuknya Kluivert gitu ya. Kita fokus deh nih. Ini udah di kepalang ditunjuk pelatih Ya, baru sudah Mas ditunjuk, Lukas ya. Kita lihat ke depan ini apa yang akan dari hasil kemarin konferensi pers dan juga mungkin ada beberapa wawancara yang dilakukan. Yang dilihat dari Detik Sport, kira-kira apa perubahan yang akan dilakukan seorang Patrick Kluivert di timnas nantinya, Mas? Salah satu yang kemarin harus kita ingat-ingat ya, Patrick Kluivert itu dia bilang, kalau saya sebagai pemain pelatih itu suka kalau timnya megang bola. Artinya kita Ball possession. akan memperagakan ball possession. Sementara kemarin di bawah Sintayong kita lebih banyak menunggu dan melakukan counter cepat kan. Nah dengan komposisi pemain yang sama, apakah Kluivert akan bisa memperagakan gaya bermain yang dia inginkan gitu? Karena Kluivert itu berpegang teguh pada nasihatnya Johan Cruyff ya. Ya kalau kita mau menang ya kita harus bisa pegang bola agar bisa menciptakan peluang lebih banyak dan bisa mencetak gol lebih banyak lagi dibandingkan lawan. Dan beredar juga nama-nama daftar staf kepelatihan di media sosial yang kita lihat didominasi sama menir-menir gitu ya. Bahkan kayak more than 80% itu adalah dari Belanda gitu. Kayak seberapa kental nanti nuansa Belanda akan disetrumkan ke timnas kita. Mudah-mudahan menular ya permainan sepak bola Total modern football ya. gitu ya. Tapi kalau total football juga sekarang mana sih Nggak main tim yang main total football Iya, gitu iya. kan. Bahkan kita aja baru kembali lagi setelah kemarin Spanyol juara Piala Eropa. Yes. Kan? Nah, Betul. kalau kenapa dia memilih staf Belanda, yaitu karena preferensinya dia aja sih yang lebih banyak dari Belanda. Seperti Sintayong kemarin juga lebih banyak dari Korea Selatan juga kan. Ya agar tugasnya menjadi lebih ringan dan koordinasinya lebih gampang aja. Nah, yang menarik adalah 2 pelatih lokal nanti yang akan dipilih oleh Kluivert. Siapa sih yang akan ditunjuk? Kalau kemarin kan Coach Nova ya yang di Sintayong. Nah sekarang ya siapa nanti dari pelatih-pelatih muda atau pelatih-pelatih berpengalaman yang ada di Indonesia, siapa yang akan dipilih, itu yang menarik. Itu daftar nama itu masih belum terkonfirmasi ya sampai saat ini ya? Jadi masih rumor itu? Iya masih rumor. Nanti seperti tadi dibilang Ketum PSSI ya Pak Erik, nanti semuanya akan dipilih langsung oleh stafnya Patrick Kluivert. Jadi nama-nama yang sekarang itu belum terkonfirmasi. Oh, termasuk pelatih strikernya ada di kait. Iya. Itu masih belum terkonfirmasi sih. I see, oke. Sebenarnya we cannot say that kita di kualifikasi Piala Dunia tuh halfway, tapi maksudnya kita sudah berjalan lumayan jauh lah ya gitu untuk timnas Indonesia juga. Sebetulnya bukan kan sih ya, tapi sebetulnya target realistis untuk timnas ketika bertemu dengan pelatih yang baru, karena kan nggak bisa disamakan dengan kalau misalnya kita punya target dengan pelatih yang sudah melatih selama kurang lebih 5 tahun kan. Gini Eza, target Piala Dunia itu siapa sih sebenarnya yang mencetuskan pertama kali untuk lolos pertama kali sebenarnya gitu kan. Jadi target ini tuh seperti yang kemarin ya, yang Piala AFF tiba-tiba kita ada target semifinal. Iya. Nah sekarang Piala Dunia karena kita ada di posisi yang cukup bagus,
Sekarang targetnya tiba-tiba targetnya ada di dinaikin. tengah jalan ya. Di tengah jalan Sampai seperti ya. yang kalau kemarin mencermati wawancara anggota Suarez Sulingga kan sebenarnya target kita itu lolos Piala Dunia 2030. Hmm. Nah, Yes. untuk 2026 ini ya kita cuma sampai babak keempat kalau nggak salah. Dan ini juga Ini sudah udah lewat sudah dari target sebenarnya. sudah hampir mencapai target karena babak keempat kan targetnya di awal itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kenapa sekarang malah jadi targetnya lolos ke Piala Dunia 2026 itu agak terlalu cepat sih karena dengan progres timnas yang sekarang ini ya kita bisa bermimpi ke Piala Dunia. Tapi kalau Tapi kita siapa yang nggak mau lolos Iya, Piala iya. Dunia? Iya. tapi kalau kita berkaca pada sepak bola dalam negeri ya masih belum Kayaknya- pantas lah sepertinya. Iya. Somehow kita nggak bisa semata-mata menilai kemampuan dari timnasnya doang ya Mas ya. Iya. Kayak the whole system dari Iya, kompetisi sepak bola nasionalnya sendiri, iya. industri sepak bolanya sendiri udah layak nggak nih buat Iya, tampil di kancah dunia gitu Mas ya? Karena dimanapun juga sebenarnya timnas itu kan muara dari pembinaan yang ada di Indonesia. Kalau liganya masih kacau, masih nunggak gaji, masih rusuh di Liga 2, pembinaan Indonesia Dini masih belum ada ya percuma juga kita lolos Piala Dunia karena itu akan cuma semua aja kebahagiaannya gitu. Tapi kan kata Pak Erik, ya semua berjalan paralel kita lakukan gitu. Kayak ya kalau memang masih bisa ada harapan lolos Piala Dunia kenapa enggak gitu. That's why pertanyaan selanjutnya adalah ketika lawan Australia, Patrick Kluivert udah ngasih ini ya, ngasih estimasi target yang dia tetapkan gitu. Ya, Mas. seri lawan Seri Australia, Australia, dan menang lawan Bahrain ya. sama China menang Iya. dan Jepang nothing tulus gitu. Iya, karena memang Jepang ada di level berbeda ya 15 di ranking FIFA, sementara kita masih 130. Itu jauh banget sih memang dan kualitasnya tergambar pas kita bermain di BK kemarin. Di BK kemarin kita kalahnya cukup telak ya 4-0. Tapi dengan materi pemain kita saat ini itu realistis mendapatkan berapa? 7 poin dari 3 laga itu. Ya kalau kalkulasi di atas kertas sih ya bisa-bisa aja. Karena peluangnya memang ada dan peluangnya ya 50% lah. Seperti lawan Bahrain kemarin kan kita juga bisa tampil bagus dan kalah gara-gara kelengahan di menit-menit akhir. Atau ada support atau sokongan dari pemain baru yang akan mensupport timnas nanti di bulan Maret dengan kehadiran Kluivert. Yang jelas satu pemain ya, oleh Romeni yang biasanya main jadi striker, sepertinya sudah akan bisa bermain sih. Kalau yang lain masih menunggu proses kan. Seperti yang kemarin disebut Jairo Apa yang dari Riedlebos, Aston Villa? Matt Sorry. Baker ya. Iya pokoknya center back Mas. Center back. Iya lupa namanya aduh. Sepertinya kalau center back kita akan ini sih, akan terlalu gemuk nantinya. Karena sekarang aja Oh terlalu banyak ya. Dengan squad saat ini center backnya udah ada banyak banget. Ada Jordi Amat, Mungkin Elkan Bagot. Patrick mau bikin formasi 6 back. yang di depan siapa? Jadi backnya kayak Bonucci semua. Lempar bola lambung jauh. Iya, Terus tinggal disambut sama strike gitu. Ada satu hal lagi yang patut kita cermati kemarin adalah soal menit bermain ya. Oke. Nah, Patrick Kluivert bilang ya menit bermain itu penting. Terus dia menilai pemain fit atau enggak itu pertama akan nanya pemain, kedua akan nanya ke staf pelatih di klub, pelatih fisiknya. Nanti Oh menit dari situ- bermain pemain yang akan Iya. diturunkan Iya, gitu. iya. Karena memang kemarin beberapa pemain timnas itu ya menit bermainnya sangat kurang kan di Iya, level klub. Jadi Siapa aja tuh Mas yang mungkin boleh disebutin lagi. Siapa aja pemain-pemain timnas kita yang menit bermainnya kurang di klub. ya kemarin Pratama Arhan lah salah Arhan. satu paling kentara ya. Dia cuma 4 menit atau berapa menit di Suwon FC. Ya, Marceng juga ya. Marceng iya dan baru Walaupun debut kemarin sempat. ya. Cuman ada Berapa? pengecualian juga Do. Iya. Kemarin dibilang adalah ya untuk pasti akan ada pengecualian tapi pemain itu harus benar-benar spesial. Oh gitu. Ya. Siap. Terus apa gimana kansnya kita untuk karena kan sebenarnya kita harus kejar 4 kali 2 poin gitu. At least Kita harus kejar 7 poin minimal. Iya, iya. Harus Minimal bisa meraih 7 poin. Harga mati itu ya buat lolos langsung tapi Mas ya. Buat mengamankan setidaknya Posisi. peringkat keempat sih. Oh gitu. Heeh. 7 poin pun untuk 3 dan 4 juga Iya. termasuk ya. Kalau mau lolos langsung kita harus kejar 9 poin. Karena kita lawan Australia. Kalau Ya. kita besok menang di Sydney, kita akan menggeser
Australia dengan keunggulan 2 poin. Nanti setelah itu kita lawan Bahrain. Bahrain kita menang 12 poin. Nah itu petanya akan berubah sih kalau kita bisa menang di 2 pertandingan itu. Di bayangan gua nih Mas, udah kayak wah Indonesia lolos Piala Dunia sih ini. Udah yang euforia ke situ ini ya benar. harapan kebanyakan Iya, cuma mungkin netizen itu lah. akan bisa terbuktikan nanti di pertandingan pertama lah ya Mas ya, pas Iya, pas lawan away ke Australia. Australia. Dan patut diingat semua tim yang menjadi lawan Indonesia ini adalah tim 100 besar dunia kan. Iya sih. Oh iya benar ya. Iya Iya, sih. Itu Iya yang sih karena harus udah kita habis semua cermati ya juga yang Iya. posisinya di atas 100 lah ya. Iya. Udah di bawah 100 pasti. Kapan Mas akan diumumkan staf pelatihan yang baru? Yang jelas mungkin Februari ya, karena untuk persiapan Maret 1 bulan sebelumnya itu pasti sudah diumumkan sih. Iya. Kluivertnya udah balik lagi kah atau masih di Indo? Katanya kan dia akan nanti pulang dulu ke Belanda baru balik lagi ke Indonesia. Oh gitu. Ya, bulan depan baru akan safari ke tim-tim di Indonesia kan untuk Oke, bermantau oke, Liga oke. 1, mencari pemain. Apa dia mau apakah- scouting dulu ya? Iya. Iya, Dia iya. ngecek udara dulu. Apakah oke? Dan nanti kumpul pertama akan di Sydney kan, nggak di sini. Langsung kita ke Sydney. Iya, 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 iya. Maret yang mendatang Maret ya. yang langsung mendatang. ke- Menuju ke pertandingan selanjutnya nih di bulan Maret nanti. Haha. Indonesia butuh memperbaiki apa di bawah Patrick Kluivert ini Mas? Lini serang Lini serang ya. kita harus maksimal memanfaatkan peluang yang didapat. Dengan Dan- komposisi pemain yang ada sekarang cukup nggak? Atau masih butuh lagi tuh termasuk tadi yang tadi Mas Ya mungkin Lukas bilang? oleh Romeni itu, dan kita harus ini sih bermain lebih berani menguasai bola aja. Kemarin kan kita lebih banyak menunggu, ketika mau serangan balik kita bingung, jadi susah untuk menciptakan peluang. Nah semoga nanti dari Kluivert bisa memperbaiki itu dan kita bisa lebih menguasai Lebih bola, lebih menciptakan peluang, Kencang daya gedornya bisa ya. mencetak gol ya. Dia gedor sesuatu yang baru. Si apa namanya? Permasalahan di kita tuh sebenarnya bola yang aliran bola ke depan atau ya striker nomor 9-nya aja yang kurang. Sebenarnya gitu. kemarin itu karena gaya bermain kita sih. Gaya kita yang bermain. Gaya bermain itu gimana maksudnya Mas? kita lebih menunggu bola di belakang, nanti ketika bola sudah berhasil direbut, kita akan mencoba untuk serangan balik cepat. Nah itu kan terbukti di pertandingan lawan Arab Saudi yang golnya Sandi itu kan, dan juga gol kedua Marcelino itu kan juga. Kalau kita yang- bisa bermain PD dengan cepat menguasai bola kayak gitu mestinya Ya tapi itu balik lagi juga ke Keberuntungan. kualitas pemain juga kan. Ya. pas main. Apakah pemain kita cukup berani untuk memegang bola ketika bermain melawan tim-tim yang lebih di atas kita? Dari lokal ada gak sih yang possible untuk mengisi posisi striker di timnas kita yang mungkin belum terpanggil? Siapa nama-nama yang mungkin masuk Di dalam Liga radar? 1 saat ini kan yang mendominasi barisan penyerangan kan penyerang asing ya. Oh, oke. Nah, ada satu pemain yang mencolok sih, memang mencuri perhatian, yaitu si Egy Maulana Fikri yang kemarin Egy. memang sedang jarang mendapatkan kesempatan bermain di era Sintayong, tapi dia di Liga 1 sudah mencetak 9 gol ternyata, dan itu ada di barisan papan atas striker-striker tajam di Liga 1. Jadi ada kemungkinan dia dipanggil ya? Iya, iya. Dan mungkin beberapa pemain yang bermain di Liga 1 juga layak untuk dipantau juga. Sejauh ini baru Egy sih di Liga 1 Baru yang Egy menonjol, ya. Tapi nggak akan terjadi tuh ya semua full pemainnya adalah naturalisasi gitu. Mungkin sih. Oh mungkin. Bisa aja ya. Bisa ya. Karena possible gitu. Iya Karena possible kalau diisi sama mereka. karena memang Kecuali mungkin Roci Putirai dipanggil lagi ya. ya itu gimana caranya nanti pemain kita harus membuktikan diri, gimana bisa tampil lebih bagus lagi. Tapi dan belum bisa membuktikan dinilai diri bisa sekarang ya bersaing. Mas Patrick. Belum Kluivert ini benarkah langkah kita mendatangkan Iya, dia iya. atau enggak gitu? Iya harus dinilai nanti. Setidaknya nunggu satu Iya. pertandingan dulu. 2 pertandingan lah. 2 pertandingan. Lawan Bahrain dan Australia. Lawan Dan Bahrain. kalau misalnya lawan Australia kita gagal meraih poin ya wajib di 3 pertandingan harus meraih poin kalau Iya, ingin iya, iya. menjaga peluang dan menjaga mimpi ke Piala Dunia kan. Gue mau bahas Kluivertnya dikit.
komen-komen netizen di media sosial akhirnya setelah beliau datang, melakukan wawancara, ngomong, gesturnya dinilai sama netizen, cara ngomongnya dinilai. Katanya orangnya soft spoken. Terus vibes-nya positif gitu. Kayak menghadapi pertanyaan-pertanyaan itu tetap tenang, Atau kalma. itu tuh udah di brief dulu. Kayak apapun pertanyaannya, lo harus tetap Stay calm. stay mindful, stay demure, Very cute sih. very cute sih. Tapi itu kan skill yang harus dimiliki oleh pemain Bener sih, top sih. tapi lo ngelihat sesuatu itu juga gak Mas? Kayak vibes-nya memang berasa kayak nih orang positif atau gimana gitu. Sebagai jurnalis yang pasti udah banyak nemuin pelatih-pelatih yang kayak dia gitu. Jadi baca gerak-gerik. Dia adalah orang yang mempunyai public speaking yang bagus saja. Oh termasuk Iya. kategori pelatih yang punya Iya, public speaking iya. bagus ya. Iya. Karena nggak Dan- semua pelatih bisa kayak gitu ngomongnya. Dan ya. memang di beberapa kali liputan di luar negeri juga kan bertemu dengan pemain-pemain seperti Bruno Fernandes Iya. dan sebagainya. Ya memang mereka memang diajarin sih bagaimana menghadapi Ngomong ke media. media, Ya itu kan ada. Bahkan dulu waktu 2000 berapa ya 2012 kalau nggak salah. Itu ada wawancara dengan pemain MU di Bangkok. Itu bahkan pemainnya itu didampingi oleh seorang Translator. bukan translator. Apa? Bukan admin ya, staff PR-nya MU. Oh, untuk untuk kasih tahu direction Oh. gimana cara jawabnya, ini bisa dijawab. Jadi apa sebelum gitu ya. wawancara dimulai karena video juga mereka diberi brief dulu, Iya, wartawan dan pemainnya diberi brief. Ini yang nggak boleh, ini yang boleh. Ya, ya, Dan, ya, ya. dan itu memang skill yang harus dimiliki sih oleh. Tapi Patrick Kluivert jadi salah satu yang memang punya skill yang Ya, bagus dan- untuk ya karena dia juga public speaking pemain gitu. yang kelas top kan di saat bermain dulu. benar Iya, sih. make sense. Iya, Make sense. iya, iya. Termasuk juga apakah sebetulnya juga Kluivert ini punya apa ya? Sudah bertemu sebelumnya dengan beberapa pemain timnas kita di Kemarin- di klub lain atau mungkin pada saat mereka masih berada di Ya luar. mungkin yang pemain-pemain keturunan di Belanda pernah bertemu Kluivert ya. Tapi ya kalau yang Liga 1 baru kemarin dan Rizky Ridho, Witan Sulaiman, Yang Egy, makan malam itu ya. ya Ricky Kambuaya yang 5 Ya, ya. pemain dari klub-klub yang ada di Jakarta. Benar, benar, benar. Ya, sukses untuk timnas kita. Welcome, Berarti Coach. Hi, Coach. dan the next apa namanya? Objektif, Apa ya? Apa sih milestone yang akan kita Iya. tunggu dari tujuan Kluivert yang adalah- harus goalnya itu adalah gimana kita bisa mendapat poin di Australia. Di Ya kalau Australia. 1 poin bagus, menang lebih bagus lagi. Kalau kalah ya kita harus berusaha lebih keras lagi untuk bisa menjaga mimpi ke Piala Dunia. Cuma ya Piala Dunia itu masih ini sih. Kayak kemarin kita ke Olimpiade Iya. yang Iya. pas U23. Iya benar kayak kan- di akhir-akhir juga ya akhirnya eh, pupus ya. Jadi kayaknya harusnya untuk menjaga mental nggak breakdown, Mm-mm. kita nothing tulus saja ya Mas. Iya, nanti tulus saja. Dan di Olimpiade kemarin itu yang Itu juga. yang menjadi gambaran terbaru kan. Kita mana pernah membayangkan akan sampai sejauh itu kan. Benar. Possible sih possible tapi Mungkin, tetap harus mungkin. realistis juga. Iya. Iya, Jangan iya, iya. sekadar angan-angan doang gitu. Kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia ya seneng banget. Cuman ya sepertinya masih terlalu berat. Apalagi kalau kita sampai harus ke babak 4 dan sampai ke playoff itu akan bertemu dengan tim dari konfederasi lain kan. Itu akan sangat Dengar-dengar orang Indonesia udah banyak kok yang booking homestay di sana. berat. Padahal untuk belum tahu grupnya 2026. gimana. Benar. Tapi kalau Piala Dunia gitu orang Indonesia juga banyak yang nonton kok. Pasti. Orang Betul. Indonesia juga banyak juga ini. Di mana-mana, Iya. di mana-mana, dimanapun Banyak kita yang nonton. bertanding ya. Karena ya itu gimana pun juga pesta kan, pesta sepak bola seluruh dunia. Iya, Betul. seluruh dunia. Jadi kita nantikan nanti terbarunya sih mestinya yang harus bisa kita dapatkan informasi itu pengumuman staf kepelatihan ya Mas. Mm. Nanti dari Patrick Kluivert. Apakah benar itu ada nama Dirk Kuyt juga di situ? Karena kan Oh. yang pelatih striker katanya kan Dirk Kuyt ini kabarnya gitu. Dan salah satu yang jadi sorotan selalu selama ini adalah strikernya kita. Iya, dan semua sekarang memang sangat liar sih di Iya. media sosial ya. Iya, iya, iya. Spekulasi Ada yang Sintayong macam-macam. mau jadi direktur teknik Iya. lah, Iya. ada yang Dirk mau jadi pelatih striker, ada yang Irfan Bahdim sudah dipilih menjadi Benar. pelatih lokal ya kalau Yang pasti semuanya tadi udah dikonfirmasi sama Mas Lukas itu belum official ya Mas, belum ada pengumuman Kita resmi ya. tunggu
Ya, Ya. ini selalu jadi berita hot lah apapun itu ya. Ya. Saya Selalu. Jantungnya besok ditunggu-tunggu lah. tanggal 20 Maret sih. Kita lihat hasilnya seperti apa. Iya benar. Apa yang sudah diputuskan PSSI apakah berhasil atau enggak ya kita nilai di 20 Maret. Miss udah bisa main di situ ya? Mas Maret. kan udah kemarin lawan Arab Saudi kan? Oh iya Saudi dia udah ya. Yang di sana. Ah, iya benar. Lawan Cina lawan Bahrain kan udah. Enggak maksudnya setelah itu kan dia cedera, belum dipanggil lagi. Kemarin di klub masih belum bermain sih, kayaknya masih recovery. Tapi Maret kemungkinan Semoga ya. Semoga ya. Alright then, makasih Mas Lukas. Terima Anyway, kasih. Sudah Sama-sama. hadir kembali mengejawantahkan informasi baru ini. Sebuah kata baru untukku juga ya. Kita pamit dulu Detikers, besok Detik Sore akan hadir kembali tentunya di jam yang sama dan tentunya cuma di detik.com. Waktunya Izal secara pamit. Edward Rusman akhir pamit dan seluruh kru yang bertugas hari ini juga pamit. Detikers sehat-sehat selalu, jaga kesehatan selalu karena lagi musim sakit. Iya. Tetap jangan lupa nonton Detik Sore terus besok bersama kami juga. Ya. Tetap Oke. nonton kami di Detik Sore. Gak Cuma ore-ore.